Saya jelas memiliki magic engraving pemakan Tao Tie yang terkuat. Namun saya hanya bisa bangkit setelah menelan kekuatan luar biasa tingkat 3S. Oleh karena itu, saya diburu oleh pengendali kekuatan luar biasa tingkat tinggi. Demi bertahan hidup, saya terpaksa melompat ke dalam celah dimensi. Namun saya secara tidak sengaja menemukan bakat debu waktu tingkat 3S. Saat hampir berhasil menyatu, saya dibunuh tanpa ampun oleh pengendali kekuatan luar biasa tingkat tinggi Qin Shou. Sebelum mati, saya dengan tegas menghancurkan debu waktu. Namun saya tidak menyangka dia membawa saya kembali. 3 hari sebelum bulan darah muncul. Mengingat pengalaman di kehidupan sebelumnya, tatapan saya seketika dipenuhi niat membunuh. Saya ingat bahwa di kehidupan saya sebelumnya, Qin Shou juga merupakan orang yang memiliki tanda-tanda sihir. Dan kekuatan super yang dimilikinya adalah Raja Dimensi tingkat 3S. Sekarang belum sampai ke akhir dunia. Namun magic engraving sudah muncul saat ini. Jika memakan magic engraving pemakan Tao Tie milik Qin Shou, bukankah saya bisa bangkitnya kekuatan super sebelum akhir dunia? Di tengah malam, Qin Shou mengemudikan mobil mewah keluar dari pedesaan. Saat dia berjalan setengah jalan, ban sepertinya terkena sesuatu. Qin Shou turun dan mengumpat, siapa yang tidak punya hati? Menaruh paku sebesar ini di jalan. Saat dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, dia merasakan tubuhnya melemah, dan segera kehilangan kesadaran. Dan di sebuah gudang terbengkalai yang jauh dari keramaian, saya melihat Qin Shou terkulai di kursi, dengan tatapan penuh niat membunuh. Inilah orangnya. Di kehidupan sebelumnya, dia membunuhku, dan mencoba merampas debu waktu saya. Saat ini, pola di tubuh Qin Shou belum bangkit. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menelan kekuatannya. Saya menekan kenangan menyakitkan itu, lalu melepas baju saya. Pola gelap di dada saya menyampaikan keinginan yang kuat. Ayo, saya sangat menantikannya. Syarat bangkit yang begitu ketat. Kekuatan super macam apa yang akan dibangkitkannya? Saya mengikuti keinginan hati dan mengulurkan tangan. Saat saya menyentuh ukiran sihir di dada Qin Shou, ukiran sihir di dada saya tiba-tiba mengeluarkan daya tarik yang sangat kuat. Terlihat ukiran sihir di dada Qin Shou sedang perlahan-lahan terlepas dari tubuhnya. Menjadi aliran cahaya yang berkelok-kelok, mengalir sepanjang lengan saya menuju dada saya. Segera ditelan habis oleh ukiran sihir saya. Saat itu, Qin Shou yang pingsan merasakan sakit yang hebat. Dia bahkan terbangun karena rasa sakit itu. Sementara itu, sebaliknya, saya hanya merasakan di dalam tubuh saya sedang muncul kekuatan yang tak terhingga. Anggota tubuh saya terasa sangat ringan. Perasaan ini belum pernah saya alami di kehidupan sebelumnya. Sungguh menyenangkan. Sudut bibir saya melengkung membentuk senyuman. Kemudian saya melihat sekeliling. Ketika Raja Dimensi ditelan, ternyata secara tidak sadar menunjukkan sebagian kemampuan. Terlihat bahwa sebagian ruang di dalam gudang sedang mengalami distorsi, dan juga muncul celah dimensi. Namun kemudian, pola gergaji menunjukkan penekanan yang lebih kuat, terus-menerus memancarkan aliran warna hitam ke sekeliling. Yang lebih menakutkan adalah, di kedua sisi aliran warna ini, seolah-olah dihiasi dengan gigi tajam, bahkan bisa memasuki tempat ruang yang terdistorsi, terus-menerus menggerogoti. Dan saat itu saya melihat ke pola sihir di dada saya. Saat ini, pola sihir menjadi lebih konkret. Setiap detailnya tampak hidup, seolah-olah telah mendapatkan kehidupan. Jika sebelumnya adalah kolam air mati, maka sekarang adalah anjing sihir yang gelap. Hanya saja, saya bingung, kekuatan super saya ini tingkat berapa? Saya sedikit bingung. Kekuatan super dari tingkat D hingga SSS. Saat bangkit, masing-masing akan memancarkan warna putih, biru, hijau, ungu, merah, dan emas. Namun saat saya bangkit, selalu berwarna hitam. Ini tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Saat itu, pikiran saya seolah-olah memasuki tempat yang samar. Terlihat sebuah pintu besar yang menjulang di tengah. Kekuatan yang sangat besar. Ingin menelan segala sesuatu. Saat itu, pemakan Tao Tie mengirimkan beberapa informasi kepada saya. Pemakan Tao Tie, salah satu dari 4 binatang buas kuno, memiliki wajah manusia dengan taring harimau dan sifat rakus. Ciri terbesar adalah mulut besar itu. Segala sesuatu dapat ditelan. Bahkan tubuhnya sendiri pun tidak dilewatkan. Segera saya membuka mata dan melancarkan pukulan dengan keras. Bayangan pukulan jatuh pada plat baja setebal beberapa sentimeter di depan. Dalam sekejap, tercipta lubang besar yang terkorosi. Ini baru tingkat 1. Pengendali kekuatan luar biasa hanya bisa menembus batu. Dan saya sudah bisa memecahkan plat baja. Dan jika dilihat dengan seksama, plat baja itu terus-menerus terkorosi ke bawah. Ini berarti bahkan musuh yang memiliki kemampuan penyembuhan diri juga akan terus-menerus mengalami kerusakan. Aku mulai tertawa. Meskipun efeknya sudah sangat baik, tapi itu belum semuanya. Tiba-tiba, aku menggerakkan pikiranku. Tanda hitam di plat baja itu ternyata bergerak ke atas. Benar. Selama masih ada sisa kemampuanku di tubuh musuh, aku bisa mengendalikan tempat yang ingin diserang oleh pemakan Tao Tie. Kecuali jika musuh memotong bagian itu sepenuhnya. Lalu aku berjalan ke depan cermin besar. Kulihat seluruh tubuhku tertutup oleh lapisan cahaya hitam. Seluruh diriku seolah menjadi sebuah bayangan. Bayangan yang bisa menyerap cahaya seolah berasal dari jurang. Sayang sekali kekuatan Raja Dimensi tingkat SSS ini menjadi bahan makanan untuk kebangkitanku. Andai saja bisa digunakan untuk diriku. Saat aku merasa sayang, tiba-tiba aku melihat di cermin. Ada cahaya berwarna di dadaku.
Di sekitar Magic Engraving pemakan Tao Tie terdapat 10 celah dimensi. Salah satunya terlihat seperti sebuah permata berwarna. Tiba-tiba aku menyadari bahwa ini adalah Raja Dimensi. Pemakan Tao Tie memanfaatkan ukiran sihir untuk membangkitkannya. Namun tidak membuatnya menghilang, melainkan menjadi bagian dari dirinya. Artinya, sekarang saya setara dengan memiliki 2 kekuatan super. Sementara Qin Shou sudah perlahan-lahan bangkit. Ini tempat apa? Qin Shou hanya merasakan tubuhnya kosong. Berjuang untuk membuka matanya. Segera dia melihat. Di depannya berdiri sosok hitam yang menakutkan. Dengan senyum lebar seolah sangat senang melihatnya. Bagus sekali, kamu belum mati. Qin Shou berteriak ketakutan. Ingin bangkit dan melarikan diri. Namun dia menemukan dirinya tidak bisa bergerak. Saat Qin Shou belum selesai berbicara, mulutnya sudah disegel. Dan saya sudah menarik kembali kemampuan pemakan Tao Tie. Mengembalikan penampilan aslinya. Melihat Qin Shou yang berjuang dengan gila. Saya dengan gembira menggosokkan tangan saya. Ini adalah tempat yang susah payah saya temukan. Khusus disiapkan untukmu, Qin Shou. Maaf, saya minta maaf. Lupa bahwa mulutmu terikat. Segera saya membantunya merobek selotip. Begitu saya membuka ikatannya, Qin Shou langsung berteriak dengan panik. Siapa kamu? Apakah kamu manusia atau hantu? Lepaskan saya, lepaskan saya. Bagaimana mungkin? Ini juga pertama kalinya saya langsung menyerap pikiran orang lain. Tidak tahu apakah ini akan menyebabkan kematian Qin Shou. Tapi sekarang, karena dia masih hidup, itu sangat menggembirakan. Wajah Qin Shou mulai pucat. Saya tidak memiliki permusuhan denganmu. Tolong, lepaskan saya. Saya tidak ingin mati. Asalkan kamu melepaskan saya. Saya bisa menjamin kamu akan memiliki uang yang tak ada habisnya. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, saya menusukkan pisau dengan keras ke arah Qin Shou. Setelah itu, saya memeriksa napas dan detak jantungnya. Pastikan Qin Shou benar-benar mati sebelum saya berhenti. Saatnya menyelesaikan ini. Terlihat saya menutupi kepala Qin Shou. Terus-menerus mengalir cairan gelap. Setelah beberapa waktu, tubuh Qin Shou yang terikat pada kursi larut sepenuhnya. Kemudian saya menggerakkan pikiran saya. Jejak hitam yang tersisa di tanah semuanya menghilang. Seolah-olah tidak ada yang pernah ada di sini. Setelah keluar dari gudang, saya berjalan ke samping sebuah mobil mewah. Menggunakan kemampuan pemakan Tao Tie juga. Menghancurkan mobil ini hingga tidak tersisa apapun. Mobil mewah itu menghilang. Dengan cara ini, sama saja dengan Qin Shou yang menghilang bersama mobil di tengah jalan. Menghilang begitu saja. Di sebuah rumah di kota Tianhe. Saya tidak sabar untuk menguji kemampuan Raja Dimensi. Seharusnya, akhir dunia belum tiba. Meskipun Raja Dimensi adalah level SSS, dia tidak bisa bangkit. Tapi sekarang dia telah menjadi pemakan Tao Tie. Afiliasi kekuatan supernya bahkan bangkit juga. Menjadi kekuatan super tingkat berbeda. Seiring dengan komunikasi pikiran, kesadaran saya tiba di sebuah ruang yang putih kabur. Karena hanya tingkat berbeda. Sekarang hanya sebuah kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 10 meter. Di dalam ruang berbeda, saya mengeluarkan sepotong roti. Segera setelah itu, pikiran saya bergerak. Roti itu masuk ke dalam ruang berbeda. Di dalam ruang yang berbeda tidak ada sebutir debu pun. Bahkan tanpa plastik pembungkus. Tidak perlu khawatir akan terkontaminasi. Tidak heran saat itu Qin Shou memburu saya. Tidak perlu mencari bahan. Ternyata dia memiliki ruang seperti ini. Kembali ke dalam rumah. Melihat jalanan yang begitu ramai. Saya tidak bisa tidak merasa terharu. Ini sudah menjadi pesta terakhir. Besok semua ini tidak akan ada lagi. Dan saya sudah memiliki tujuan yang jelas. Itu adalah setelah dimulainya akhir dunia. Celah dimensi muncul dan dewa asing turun. Dan 5 tahun kemudian, bakat SSS Nike membuat debu waktu. Itu juga akan jatuh ke dunia selatan. Saat akhir dunia baru dimulai. Dunia Tianan adalah zona bencana berat. Banyak zombie bermutasi berkumpul di sana. Hampir menjadi daerah terlarang bagi orang hidup. Celah dimensi yang muncul setelah beberapa waktu. Meningkatkan tingkat bahaya di sana. Satu kata untuk menggambarkan tarian iblis. Adalah tidak tahu apakah kalian iblis atau saya yang iblis. Tatapan saya tegas. Debu waktu baru akan muncul setelah 5 tahun. Selama waktu ini, saya perlu berkembang. Dan pergi ke Tianan. Saya harus membersihkan semua hambatan di sana. Menduduki tempat itu lebih awal dan menjadi satu-satunya raja di sana. Jadi, debu waktu harus saya dapatkan. Pemakan Tao Tie dapat menelan kekuatan super lain untuk digunakan sendiri. Jadi, saya membutuhkan kekuatan waktu dan kekuatan ruang. Saya datang ke sebuah supermarket. Bersiap untuk mendapatkan barang dari celah dimensi. Dan sekarang pakaian saya sudah kembali ke dalam tas. Masih ada peta kota Tianhe di dalamnya. Di atasnya ditandai beberapa lokasi yang mudah dijangkau untuk mendapatkan sumber daya. Dengan cara ini, ketika akhir dunia tiba, saya dapat mengumpulkan semua kebutuhan dalam waktu singkat. Saya berjalan ke depan gudang dan membuka pintu. Di dalamnya penuh dengan hidangan mahal yang telah disiapkan dengan baik. Pate hati angsa Prancis. Ayam rebus dengan trufle hitam. Daging kerang yang lembut ditutupi dengan lapisan kuning kepiting. Tentu saja, ada juga makanan ringan dan masakan rumahan yang lezat. Saya melihat sekeliling. Saya sengaja memilih lokasi di pinggiran kota, dan sekarang tidak ada orang lain di dekat sini. Tidak ada yang tahu bahwa saya memiliki kekuatan ruang. Masuk dan simpan barang-barang ke dalam ruang. Keluar dan mengunci pintu gudang dengan erat. Dengan cara ini,
Bahkan jika ada yang mengincar barang-barang di sini, mereka harus menunggu cukup lama setelah akhir dunia untuk bisa masuk. Sepertinya sesuai dengan perkiraan saya. Semua barang sudah diambil dan ruang juga hampir penuh. Ini semua sesuai dengan perhitungan saya. Tidak perlu ribuan barang. Ini sudah lebih dari cukup. Selanjutnya adalah kembali ke lokasi pertama yang direncanakan. Mengatasi zombie dan mengambil inti kristal. Meningkatkan pemakan Tao Tie dan kekuatan ruang saya. Pada saat itu, ruang alternatif akan lebih besar. Ini juga baik untuk menampung barang-barang yang telah direncanakan. Saya berjalan di sebuah jalan kecil berbatu. Saat itu, beberapa orang yang terlihat seperti preman mendekat. Saudara, sepertinya kamu datang dari pusat kota. Ya, seharusnya kamu punya uang. Kami beberapa orang ini baru-baru ini. Kekurangan uang, pinjamkan kami beberapa ratus, ya? Saya sedikit mengernyitkan dahi. Sebelumnya saya sudah mendengar bahwa di pinggiran kota banyak preman. Mereka suka merampok di jalan, terutama di pusat kota. Mereka mengintimidasi orang yang tidak familiar dengan tempat itu. Dan setiap kali mereka meminta beberapa ratus, jika tertangkap, mereka tidak akan dipenjara lama. Ketika saya baru akan bergerak, terdengar teriakan marah dari belakang. Kalian ini anak-anak nakal, berhenti mengganggu orang dan cepat pergi. Beberapa preman itu melihat orang yang datang. Mereka bahkan tidak berani mengganggu dan melarikan diri dengan cepat. Tapi saya bisa melihat bahwa orang-orang ini hanya bersembunyi di dekat situ. Sepertinya mereka menganggapnya sebagai mangsa yang sudah dekat dan tidak mau melepaskannya. Tentu saja saya juga tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Saya menoleh dan melihat seorang pria bertubuh besar. Saya mengenali orang ini. Luo Men, salah satu pemimpin tim penyintas setelah akhir dunia. Selain itu, ia memiliki kekuatan super tingkat S. Tulang besi baja. Artinya, dia sangat kuat baik sebelum maupun setelah akhir dunia. Yang paling penting adalah mudah terpesona oleh penampilannya. Mengira dia hanya seorang yang kasar. Sebenarnya dia sangat cerdas. Luo Men datang dan menatapku. Saudaraku, ini pertama kalinya kamu datang ke pinggiran kota. Tempat ini tidak terlalu aman di malam hari. Selalu ada beberapa orang bodoh yang berbuat jahat. Sebaiknya kamu segera pulang. Jangan berlama-lama di sini. Pria yang terlihat kekar di permukaan tidak selalu baik hati. Namun bahkan di akhir dunia, dia tidak melakukan hal-hal yang jahat. Aku juga dengan sopan mengangguk. Terima kasih telah menyelamatkan mereka untuk sementara. Luo Men memperhatikanku berjalan pergi. Baru saja mau berbalik, tiba-tiba aku menyadari. Tunggu. Dia bilang aku menyelamatkan siapa. Ternyata, beberapa preman itu kembali menghadang di depanku. Sebenarnya, orang yang berani datang ke pinggiran kota di malam hari memang sedikit. Ini berarti mereka menganggap diri mereka sangat berharga. Para preman itu terlihat sangat angkuh. Orang yang tadi itu tidak bisa kami kalahkan. Sekarang kamu tidak ada yang melindungi. Serahkan uangmu. Saya melihat ke arah kamera pengawas di atas. Kecepatan kantor polisi sangat cepat. Sekarang masih ada beberapa jam sebelum akhir dunia. Mau uang? Ya? Mari kita pergi ke jalan buntu di sana. Saya menunjuk ke atas. Beberapa preman itu terlihat sangat senang. Ayo, orang yang merampok hari ini cukup memikirkan segalanya. Dia bahkan sengaja menghindari kamera pengawas untuk tidak meninggalkan bukti. Sebentar lagi, jangan bergerak, di luar banyak orang. Sekarang, saya berlutut di depanmu. Di gang, saya sedang memegang salah satu jari preman. Suara nyaring terdengar saat jari itu dipatahkan. Preman itu langsung berteriak kesakitan. Saya tidak berekspresi, baru saja di luar banyak orang. Di luar hanya kita, kan? Ini adalah masalah yang kalian cari sendiri. Beberapa preman lainnya sudah tergeletak kesakitan di tanah. Atau mereka bersembunyi di sudut dengan wajah ketakutan melihat saya. Ini bukan manusia, ini adalah monster. Dia terlihat seperti orang biasa, tetapi kekuatannya sangat besar. Satu tendangan membuat mereka terlempar beberapa meter jauhnya. Dan dia ditutupi oleh sebuah lapisan. Tidak tahu itu adalah zat apa. Saat pisau menghantam, langsung larut. Ada satu orang yang tidak bisa menghentikan diri dan kehilangan beberapa jari. Para preman kecil terus-menerus membungkuk dan memohon. Tolong, lepaskan kami tidak akan berani lagi. Mataku menyipit, mengingat diriku yang telah mengalami akhir dunia. Dengan jelas melihat kebencian orang-orang ini. Jika mereka dilepaskan, pasti akan memberitahu kemampuan mereka kepada orang lain. Atau menunggu kesempatan untuk membalas. Akhir dunia belum dimulai, kemampuan tidak boleh terungkap. Dalam waktu yang akan datang, aku tidak ingin terjebak dalam masalah. Meskipun kami sudah memiliki permusuhan. Namun saya tidak pernah menjadi orang yang menyimpan dendam. Mendengar kata-kata ini, para preman kecil mengangkat kepala mereka. Mereka masih senang mengira aku telah melepaskan mereka. Tiba-tiba, preman kecil yang aku tangkap, mulai terus-menerus larut oleh energi sihir. Mereka belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti ini. Pertahanan psikologis para preman benar-benar runtuh. Ketakutan membuat aliran panas mengalir dari celana mereka. Mereka berlari sekuat tenaga ke depan. Tapi bagaimana mereka bisa melewati saya yang menghalangi jalan hidup mereka? Aku menyingkirkan debu yang tak ada dan berjalan keluar gang. Saya tidak berniat untuk kembali ke rumah. Tentu saja, saya juga tidak berniat membangun tempat aman. Zombie berevolusi, dewa asing muncul. Bahkan tempat perlindungan terbaik pun tidak dapat menahan serangan. Saat itu, mereka akan muncul. Zombie yang berevolusi, cepat lihat, ada kaleng di sini. Hanya dengan kekuatan yang kuat kita bisa bertahan hidup. Saya kembali ke pusat kota dan tiba di atap sebuah gedung.
Di sebelah kiri sini ada jalur udara yang menghubungkan ke supermarket. Di sebelah kanan juga ada jalur yang bisa dimasuki. Pusat perbelanjaan yang menjual berbagai barang. Ini adalah tempat yang sudah saya pilih sebelumnya. Pukul 10 malam, seseorang menelepon saya. Saya melihat informasi panggilan masuk. Yang menelepon adalah Zhang Wei, teman kuliah saya. Hubungan kami baik-baik saja. Sebelumnya kami juga magang di perusahaan yang sama. Hanya saja setelah reinkarnasi, semua pikiran saya terfokus pada balas dendam. Saya tidak memikirkan orang lain. Ketika telepon tersambung, suara lelah Zhang Wei terdengar di sisi lain. Halo, apakah ini pria lurus Su? Pria lurus Su adalah julukan saya saat di universitas. Saya sekarang dalam suasana hati yang baik, saya bercanda. Ah Wei menghubungi saya larut malam, pasti ada urusan. Zhang Wei mungkin seperti biasa. Setelah bekerja, kita pergi makan malam. Lagi pula besok adalah akhir pekan. Zhang Wei melanjutkan berbicara. Besok ada reuni teman-teman, kamu datang tidak? Tidak datang, saya tegas. Belum lagi besok adalah akhir dunia. Bahkan sebelumnya, saya merasa hal ini tidak menarik. Besok, si cantik sekolah juga akan datang. Loh, saat pembicaraan setengah jalan, Zhang Wei terdiam. Sudahlah, kamu sepertinya tidak peduli dengan ini. Ah Wei, kamu sedang makan malam di luar, kan? Dengarkan saya, cepat pulanglah. Saya tidak akan bertahan hidup bersama Zhang Wei setelah akhir dunia. Tapi sekarang masih bisa memberikan pengingat. Kenapa? Saya masih ingin makan dan pergi bermain di pasar malam. Saya berpikir sejenak tetapi tetap tidak mengungkapkan kebenaran secara langsung. Sekitar pukul 12 malam ini akan ada hujan deras. Dan juga tercampur banyak kotoran. Ramalan cuaca mengatakan besok akan mendung. Kita sudah kenal lama. Apakah saya pernah berbohong padamu? Di ujung telepon, ada keheningan sejenak. Baiklah, saya percaya padamu. Jika tidak hujan, kamu harus mentraktir saya makan. Setelah menutup telepon, saya pergi ke sisi kotak. Mengeluarkan pakaian favorit saya. Satu set jaket kulit hitam. Setelah memakainya, saya berjalan ke tepi atap. Menundukkan kepala melihat jalan yang masih ramai. Jalan yang tidak tahu apa-apa. Mengangkat kepala, perlahan-lahan bayangan merah mulai tercermin di mataku. Suara lonceng tengah malam berdentang sebanyak 12 kali. 2 bulan melayang di angkasa. Pada saat ini, seluruh dunia diselimuti oleh 1 bulan darah. Terpancar dalam cahaya merah darah. Bahkan matahari di seberang lautan tidak bisa bersinar bersamanya. Orang-orang mulai gelisah di jalan yang aneh ini. Apa itu? Kenapa ada 2 bulan? Bulan darah muncul lagi. Karena bulan darah pernah muncul semalam. Awalnya orang-orang tidak menghiraukannya. Bahkan mereka mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto dan mengunggahnya di internet. Saat itu, suara teriakan yang mengerikan tiba-tiba terdengar. Orang-orang melihat dengan ketakutan. Terlihat seseorang diserang dan digigit dengan keras oleh orang di sebelahnya. Darah memercik. Apa yang sedang terjadi? Ada orang gila. Cepat laporkan. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, orang-orang di sekitar juga berubah menjadi orang gila yang menyerang mereka. Tiba-tiba terjadi ledakan di tengah sebuah gedung tinggi. Kaca pecah jatuh bersamaan dengan lidah api yang menyembur. Jatuhnya kaca semakin memperburuk kekacauan. Mobil-mobil di jalan panik dan tidak tahu harus kemana. Bahkan mulai menggilas kerumunan secara langsung. Kecelakaan mobil terjadi bertubi-tubi. Mengguling-guling di udara beberapa kali. Pintu mobil terlempar keluar. Terbang lurus masuk ke dalam toko di sebelah. Akhir dunia telah tiba. Lau Su menipuku, kan? Bagaimana bisa langit yang cerah ini tiba-tiba hujan? Zhang Wei berbaring di tempat tidur sambil melihat cuaca di luar. Apa yang terjadi? Zhang Wei berjalan ke jendela dan membuka kaca. Sebuah angin panas yang bercampur dengan bau darah langsung masuk ke hidungnya. Bau apa ini? Dia melihat ke jalan yang dulunya ramai. Sekarang sudah ada banyak tempat yang terbakar. Di mana-mana terdapat kerumunan orang yang melarikan diri. Suasana sangat kacau. Dan ada bulan darah itu. Saya pergi ke akhir dunia? Zhang Wei terkejut. Lau Su bilang malam ini akan ada hujan deras. Tapi ini jelas adalah angin berdarah dan hujan darah. Oh ya, saya harus menelepon Lau Su. Segera ingatkan dia. Lagi pula, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang saya kenal di kota yang sama. Zhang Wei baru saja akan berbalik ketika merasakan sedikit dingin di kepalanya. Hujan mulai turun, dia mengulurkan tangan dan merasakan darah. Zhang Wei menengadah dan melihat di bawah warna merah darah. Wajah Zhang yang terdistorsi dan berdarah sedang menatapnya. Zombie melompat ke bawah, Zhang Wei menarik kepalanya. Zombie langsung jatuh ke dasar gedung. Zhang Wei terkejut melihat tangannya penuh darah, terengah-engah dengan napas berat. Apa itu? Zombie? Sial, pintunya tidak tertutup. Zhang Wei berlari ke depan pintu, sudah ada satu zombie yang menyodorkan kepalanya. Dia berusaha keras menahan pintu, menjepit kepala zombie. Pintu besar terus diketuk, Zhang Wei berkeringat deras. Sudah selesai. Lau Su, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Hanya satu zombie sudah mengancam nyawaku. Sebuah zombie melompat ke arahku. Saya mengangkat kaki dan langsung menendang zombie itu terbang. Terjatuh ke dinding. Zombie baru saja ingin berdiri. Tanganku dilapisi dengan energi sihir menjadi bilah. Sekali tebas, kepala zombie terputus. Dalam 2 detik, aku menghitung waktu untuk mengalahkan satu. Waktu yang dihabiskan untuk zombie. Saya sudah mengatasi beberapa zombie.
Penggunaan kemampuan saya semakin mahir. Mengulurkan tangan yang dilapisi energi sihir tanpa henti. Melarutkan dan menyelidiki ke dalam kepala zombie yang terputus. Mengambil sebuah inti kristal. Yang kelima, tunggu sampai mendapatkan 10, lalu cari tempat tenang untuk menyerap. Saya tidak menggunakan armor sihir untuk menutupi seluruh tubuh. Meskipun ini adalah pertahanan yang sangat baik. Namun, keterampilannya cukup menguras energi. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, saya selalu menyisakan jalan keluar untuk diri sendiri. Berusaha untuk tidak terjebak dalam keadaan kehabisan energi. Pengalaman bertarung dari kehidupan sebelumnya dan energi sihir sudah cukup. Saya melihat ke lantai ini. Sebagai gedung tinggi di pusat kota. Lampu di koridor menyala sepanjang malam. Zombie di lorong sudah dibersihkan. Namun, suara jeritan dan raungan masih terus terdengar dari ruangan di kedua sisi. Suara jeritan dan raungan terus terdengar. Saya berjalan ke depan pintu kamar yang paling parah dan mendengarkan dengan seksama. Bangkitnya kekuatan super meningkatkan indera saya. Energi sihir menyebar di tangan saya. Menggerogoti bagian dalam dari lubang kunci. Dan terus mendorong ke dalam sesuai dengan kehendak saya. Pintu rumah terbuka dan saya masuk. Saya masuk ke dalam ruangan dan menyalakan lampu. Yang pertama kali terlihat adalah ruang tamu. Ruang tamu yang tidak terduga cukup bersih. Tidak ada perabotan yang pecah dan tidak ada bercak darah. Namun, suara teriakan zombie terus terdengar dari kamar tidur. Saat saya sampai di depan pintu kamar tidur, saya baru saja akan melakukan hal yang sama. Menggerogoti kunci pintu tetapi terhenti di tempat. Tunggu sebentar. Kenapa ada 4 suara di kamar tidur? 4 zombie tampaknya harus ditangani dengan hati-hati. Menyimpan imajinasi, saya bersiap-siap dengan serius. Bagaimanapun juga, yang saya hadapi sekarang adalah 4 zombie. Saya menutupi seluruh tubuh saya dengan baju zirah sihir. Untuk mengurangi konsumsi, saya bersiap untuk menyelesaikan dengan cepat. Dengan cepat saya mendorong pintu. Setelah mengatasi beberapa zombie ini, saya akhirnya mengambil 4 inti kristal. Tinggal 1 lagi. Selain kamar tidur, tempat lain cukup bersih. Bagaimana kalau setelah mengambil yang terakhir, aku menyerapnya di sini? Melihat bola yang tersisa di tanah, aku menarik sudut bibirku. Kamu bilang kalian bermain bola ya? Tangan mengeluarkan energi sihir yang terus menggerogoti bola itu. Tak terlihat, hati pun tenang. Bahkan jika pintunya ditutup, tetap terasa mengganggu. Lebih baik kita larut bersama saja. Lihat betapa cantiknya aku, kalian penuh perasaan. Mengantar kalian menuju akhir. Aku keluar dari kamar tidur, dia harus mencuci matanya. Lantai kedua dari atas gedung tinggi. Jangan masuk ya. Seorang wanita berdandan tebal berteriak di dalam ruangan. Di depannya ada pintu yang terbuka sebagian. Dari celah pintu muncul beberapa lengan zombie yang terus melambai di sana. Beberapa pria berjuang keras menahan pintu agar zombie tidak masuk. Pintu besar berderak saat didorong dan ditarik, hampir tidak bisa bertahan lagi. Wanita itu masih berteriak ketakutan. Seorang pria akhirnya tidak bisa menahan diri. Jangan berteriak lagi, jika tidak akan menarik lebih banyak zombie. Apakah kamu ingin mati? Segera datang dan tahan pintunya, jangan hanya berdiri di sana. Wanita itu adalah seorang bintang yang cukup terkenal. Beberapa pria ini adalah asisten dan pengawalnya. Awalnya dia berniat untuk bernegosiasi dengan seseorang di gedung ini. Untuk mendapatkan kontrak dengan salah satu klien. Siapa yang tahu dia terjebak di sini. Mendengar pengawalnya memarahi wanita itu, emosinya langsung memuncak. Bagaimana kamu bisa berbicara padaku seperti itu? Kamu hanyalah pengawalku yang dipekerjakan, berani-beraninya melanggar batas. Wanita itu selalu egois sejak kecil. Setelah menjadi bintang, dia semakin dipuja-puja. Dia tidak pernah dimarahi oleh orang lain. Bahkan ketika krisis zombie meledak, dia masih naif berpikir bahwa itu akan segera berlalu. Setelah diselamatkan, semua orang. Sudah saatnya seperti ini, masih saja menunjukkan kekuasaan di sini. Pria itu marah besar. Dalam situasi hidup dan mati, siapa yang masih akan memanjakanmu? Tapi terjebak oleh zombie. Jika tidak, dia akan langsung menerjang dan memukuli wanita itu. Pintu akhirnya tidak bisa menahan dan retak. Lengan zombie langsung mencakar seseorang. Wanita itu panik seketika melihat situasi itu. Cepat, lempar orang yang terluka itu keluar. Dia juga akan segera terinfeksi menjadi zombie. Dengan teriakan yang mengerikan, kekuatan menahan pintu semakin melemah. Orang-orang digigit dan dicakar. Dengan suara keras, beberapa zombie menerobos masuk. Mereka menggigit dengan ganas beberapa pria itu. Sementara itu, wanita itu mengambil kesempatan saat zombie dan para pengawal bertarung. Dia langsung melangkah melewati mereka. Melihat dirinya ditinggalkan tanpa ampun. Para pengawal merasa tidak rela tetapi diserang oleh zombie. Mereka digigit di tubuhnya dan tidak bisa berjuang. Hanya bisa perlahan-lahan memasuki kematian. Itu bukan urusanku, bukan urusanku. Wanita itu berlari sambil menghibur dirinya sendiri. Bukan aku yang membunuhmu. Itu zombie yang menggigit kalian. Aku hanya berteriak dan menarik perhatian mereka. Kalian ditangkap tidak masalah, yang penting aku masih hidup. Wanita itu ingin berlari ke bawah, tapi berhenti di sudut tangga. Di koridor lantai bawah. Saat ini ada beberapa zombie yang berkeliaran. Melihat ke arah penjaga, zombie juga hampir selesai menggigit. Wanita itu hanya bisa berlari ke atas. Bagus sekali, di koridor lantai ini tidak ada zombie. Saatnya pergi keluar untuk mencari inti kristal ke-10. Aku keluar dari pintu dan mengamati sekeliling rumah. Ingin melihat ruangan mana yang ada barangnya. Tapi melihat seorang wanita berlari dari bawah. Wanita itu melihatku. Seolah-olah menemukan kambing hitam lagi.
Dia segera berlari ke arahku dan berteriak, "Tolong selamatkan aku." Saya menggeser tubuh saat wanita itu berlari mendekat. Wanita itu tidak bisa berhenti dan langsung tergelincir jatuh ke tanah. Wanita itu bangkit dari tanah. Dia menatap saya dengan marah. "Apa maksudmu? Apakah kamu tahu banyak orang ingin mendekatiku tetapi tidak punya kesempatan?" Saya tidak menjawab dan bahkan tidak menatapnya. Hanya menatap ke arah ruangan di kedua sisi. Setelah wanita itu baru saja berteriak, ruangan yang ada zombienya mulai berisik. Suara itu terdengar jelas dari ruangan manapun. Justru memudahkan dia untuk mencari target. Dan untuk wanita yang berteriak di akhir dunia seperti ini, saya sudah melihat berbagai macam orang. Untuk orang seperti ini, saya hanya bisa memberi dua kata, bodoh. Saya bahkan tidak ingin berbicara omong kosong dengan wanita ini. Saya hanya berjalan menuju ruangan terdekat. Selama tidak mengganggu saya, tidak masalah. Tapi jika berani menghalangi jalan, pasti akan mati. Wanita itu ingin mengatakan sesuatu tetapi menutup mulutnya. Dia belum sebodoh itu. Lantai ini masih tergolong aman. Akal mulai mengambil alih. Dia melihat ke sekeliling tubuh zombie di tanah. Hanya ada pria yang mengenakan jaket kulit hitam ini. Apakah semua ini dilakukan olehnya? Wanita itu sangat senang. Bukankah itu berarti dia telah menemukan seseorang yang kuat? Tapi perlu memastikan terlebih dahulu. Wanita itu melihatku berjalan ke depan pintu. Terlihat aku membuka pintu dengan percaya diri dan masuk. Wanita itu terkejut dan berpikir tentang sihir. Pekerjaan seperti ini adalah membuka kunci. Dia mengintip ke dalam dari sisi pintu. Namun, dia mendengar suara geraman zombie. Dia segera menarik kepalanya kembali karena ketakutan. Wanita itu sangat terkejut. Siapa orang ini? Sementara orang lain menghindari zombie, dia malah mencari zombie. Ketika dia ingin mengintip lagi, aku sudah keluar. Suara zombie di ruangan ini sudah menghilang. Sangat kuat dan cepat. Hanya dalam beberapa detik zombie sudah diatasi. Beberapa pengawal saya itu semua sampah. Saya keluar setelah mendapatkan inti kristal yang ke-10. Saatnya untuk menyerap inti kristal dan mengembangkan kekuatan super. Saya berhenti melihat wanita di samping pintu. Tentu saja bukan untuk menampungnya. Tapi saya pikir saya juga perlu saat menyerap lingkungan yang lebih tenang. Dan wanita ini kemungkinan besar akan mengganggu saya. Namun wanita itu tidak menyangka bahwa ini justru membuatnya mendekat. Apakah pria tampan itu bisa melindungi saya? Saya mengamati tubuh wanita ini yang memang berbentuk indah. Kemudian tatapan saya menjadi dingin. Orang-orang yang berpikir bisa membuat orang lain menjadi penggoda membuat saya merasa jijik. Tangan saya sudah mulai tertutup oleh energi sihir. Beberapa zombie perlahan-lahan merangkak naik di pintu tangga. Di antara mereka ada pengawal wanita itu sebelumnya. Mereka semua sudah terinfeksi dan terus mendekati kedua orang itu. Cepat, bantu saya menyelesaikan mereka. Wanita itu terlihat sangat panik. Pengawalku sekarang telah berubah menjadi sosok yang menakutkan. Dia tidak ingin menjadi sosok yang mengerikan itu. Terlebih lagi, ada ketakutan yang sangat besar dalam hatinya. Dia merasa telah membunuh pengawalnya sendiri. Sekarang mereka telah menjadi zombie yang ingin membalas dendam. Dia mulai merasa lebih tinggi dan berkuasa. Bahkan mulai memerintahku. Cepat, para pengawal itu sudah menjadi zombie. Cepat, selesaikan mereka. Mendengar kata-kata itu, aku tiba-tiba tersenyum lega. Ternyata, zombie yang datang ini adalah orang-orang yang dia kenal. Jadi, sebelumnya setelah aku mencuci mata dan keluar dari pintu, aku bisa mengerti mengapa mendengar beberapa makian dari bawah. Nyawa pengawal bukanlah nyawa. Ternyata wanita di depanku ini menganggap orang-orangnya sebagai umpan untuk bisa melarikan diri. Dia tidak boleh dibiarkan. Melihat zombie semakin mendekat, aku tetap diam di tempat. Wanita itu masih mendesakku dengan cemas. Cepat lakukan, bukankah kamu sangat kuat? Seharusnya kamu melindungiku. Dia bersembunyi di belakangku dan tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Ingin mengulangi cara yang sama untuk menjadikanku korban. Aku sudah menarik kembali kekuatan sihir di tanganku. Mengeluarkan sebuah kantong plastik dan memakainya di tanganku. Kemudian dengan cepat menyerang dan terlebih dahulu mencengkeram leher wanita itu. Saya selalu menjadi orang yang baik hati. Sebelumnya aku sudah mengirim pergi 4 orang, sekarang aku juga akan mengirimmu. Dengan cepat melempar, wanita itu meluncur di udara membentuk busur. Tepat mengenai depan kumpulan zombie. Kaki wanita itu patah. Bahkan ingin lari pun tidak bisa. Hanya bisa melihat mantan pengawalnya semakin mendekat. Suara jeritan terdengar di lorong. Setelah beberapa waktu, beberapa zombie mulai menggigit. Setelah selesai, mereka mulai mendekatiku. Aku melepas kantong plastik di tanganku dan kekuatan sihir menyelimuti. 5 jari bersatu membentuk telapak tangan menjadi pisau. Seperti bayangan kematian yang perlahan maju. Setiap beberapa langkah, akan ada satu tubuh zombie tanpa kepala yang jatuh. Beberapa saat kemudian, saya memegang satu inti kristal yang baru saya dapatkan. Inti kristal kembali ke ruangan awal. Tidak ada yang tersisa di tempat itu. Tutup pintu rumah dan pintu kamar tidur dengan baik. Dan menumpuk beberapa barang berat di belakang. Saya duduk di sofa di ruang tamu. Mengeluarkan semua inti kristal yang saya dapatkan. Karena saya memiliki 2 kekuatan super. Jadi, untuk berjaga-jaga, saya keluar lagi untuk mencari beberapa biji. Totalnya lebih dari 20 biji. Seharusnya cukup untuk saya naik ke tingkat kedua. Saya menggosok tangan saya, karena setelah naik tingkat, biasanya akan mendapatkan kemampuan baru. Segera saya akan menjadi pengendali kekuatan luar biasa tingkat 2, saya tidak tahu. Kemampuan seperti apa yang akan muncul ya? Dan kedua kekuatan saya setidaknya level SSS.
Energi sihir mulai berputar perlahan di tangan saya. Meskipun saya memiliki dua jenis kekuatan, tetapi saya sudah terbiasa menggunakan kemampuan pemakan Tao Tie. Mengambil satu inti kristal dan mulai menyerapnya. Sebuah aliran energi murni mulai mengalir dari telapak tangan ke tubuh saya. Inti kristal juga terus menyusut. Akhirnya menghilang tanpa jejak. Saya merasakan perubahan di dalam tubuh saya dengan seksama. Energi itu mengalir kembali ke dada. Lalu ditelan oleh magic engraving pemakan Tao Tie. Sementara itu, dia merasakan tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Hingga inti kristal ke-10 di dada yang mewakili Raja Dimensi. Lingkaran itu kembali memancarkan cahaya berwarna. Kekuatan dimensi mulai naik tingkat. Tidak berhenti menyerap karena magic engraving pemakan Tao Tie belum berevolusi. Pola pemakan Tao Tie ke-20 kembali membuka mulutnya lebar. Armor sihir secara otomatis melekat. Dan menghasilkan banyak aliran berwarna gelap. Yang terus melambai di udara. Saat ini, saya seperti dipenuhi oleh tentakel. Seolah-olah merangkak keluar dari jurang hitam. Kenaikan tingkat akhirnya selesai. Sekarang hanya tinggal beberapa jam sebelum akhir dunia meledak. Tapi saya sudah menjadi pengendali kekuatan luar biasa tingkat 2. Tentakel armor sihir menghilang tetapi magic engraving pemakan Tao Tie masih ada. Itu menyampaikan hasratnya padaku. Sangat lapar. Menenangkan pikiran, kesadaran kembali ke tempat yang kelabu itu. Berkomunikasi dengan mulut raksasa yang menghubungkan langit dan bumi. Aku sudah mengerti segalanya. Mulut raksasa pemakan Tao Tie tidak pilih-pilih. Berapapun yang datang, ia akan makan. Namun, semakin murni energinya, semakin baik. Artinya, semakin kuat lawan, semakin bersemangat ia. Sepertinya aku harus berburu untuk mengatasi mutasi itu. Itu adalah zombie atau monster yang telah berevolusi. Sekarang pemakan Tao Tie sudah mencapai tingkat 2. Ia bisa menelan satu kekuatan super level SSS untukku. Namun, jika bisa mendapatkan 10 inti kristal tingkat 2 lagi, pemakan Tao Tie akan naik ke tingkat 3. Dan kemampuannya akan meningkat lebih lanjut dan mendapatkan keterampilan baru. Yang lebih penting, ia bisa menelan satu lagi. Kekuatan super untuk digunakannya sendiri. Setiap kali naik tingkat, apakah pemakan Tao Tie bisa menelan satu kekuatan super baru? Saat itu, tidak perlu khawatir debu waktu tidak bisa aku dapatkan. Namun, Raja Dimensi sebagai pengendali kekuatan luar biasa tingkat S. Tidak ada banyak permintaan, sudah memiliki kemampuan baru. Keluar dari pintu dan berdiri di koridor sambil melihat ke depan. Terlihat bahwa saya tidak melakukan gerakan sedikit pun. Tidak ada suara yang keluar. Lalu tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Kemudian muncul secara tiba-tiba 10 meter jauhnya. Inilah Raja Dimensi, selain menyimpan. Kemampuan kedua yaitu teleportasi. Dengan begitu, meskipun lawan adalah serangan jarak jauh, saya juga tidak terlalu khawatir. Belum lagi apakah lawan bisa menembus pertahanan. Meskipun ada cara yang kuat, saya juga bisa menghindar dengan cepat. 10 meter meskipun terlihat sangat pendek. Namun dalam pertarungan, setiap sentimeter bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. Dipadukan dengan energi sihir yang sangat korosif, bahkan bisa menyelesaikan dengan cepat. Dan di masa depan, keterampilan ini akan terus menjadi lebih kuat. Saya mencoba meletakkan rintangan di tengah jalan. Mengaktifkan teleportasi dan tiba-tiba muncul 10 meter di luar. Sepenuhnya mengabaikan rintangan tersebut. Kemampuan tidak memiliki waktu cooldown yang disebut. Namun, konsumsi cukup besar. Dalam situasi di mana tujuan tidak pasti dan tidak diperlukan, sebaiknya tidak digunakan. Agar tidak menghabiskan kekuatan super terlalu cepat. Ini bisa dianggap sebagai teleportasi dengan frame tak terkalahkan. Dan jarak teleportasi ini bisa dikendalikan. Jarak apapun dalam jarak 10 meter. Ini berarti bisa melakukan operasi yang lebih tak terduga. Energi sihir bertanggung jawab atas serangan dan pertahanan, ruang bertanggung jawab atas kecepatan hampir tidak memiliki kelemahan. Namun, dalam situasi khusus, tidak akan membuat saya terjebak di dinding, kan? Mengarahkan secara miring, jaraknya tepat dari permukaan dinding. 10 meter, saya mengaktifkan armor sihir. Dengan cara ini, bahkan jika terjebak, saya bisa langsung mengikis dinding. Teleportasi diaktifkan. Saya menempel di dinding, lapisan dinding terkorosi. Sepertinya tidak ada bug yang terjebak. Saya awalnya berpikir untuk sengaja menjaga jarak 10 meter dari musuh. Mengaktifkan teleportasi dengan armor sihir. Langsung membunuh musuh dengan satu serangan. Meninggalkan dinding dan menarik kembali armor sihir. Kembali ke dalam rumah untuk memeriksa ruang penyimpanan dimensi. Telah membesar 10 kali lipat. Tinggi dan lebar tidak berubah. Tetapi panjangnya menjadi 100 meter. Hidangan yang awalnya penuh sesak, seketika menjadi tidak memakan tempat. Tentu saja tetap mempertahankan kesegaran awal. Beberapa uap panas bahkan terhenti di udara. Saatnya mencari bahan. Tidak lagi memperhatikan zombie di kedua sisi ruangan. Hanya membersihkan koridor dan tangga. Saya melihat ke kedua sisi. Lampu jalan masih menyala. Dapat melihat situasi di jalan. Sebagian besar zombie berkumpul di bawah supermarket. Dikelilingi tanpa celah. Di sisi pusat perbelanjaan meskipun juga banyak tetapi di pintu belakang hanya ada beberapa. Tempat yang baik untuk pergi. Melihat waktu, menyerap inti kristal dan melakukan pengujian memakan banyak waktu. Sekarang pukul 6 pagi. Matahari sudah muncul di tepi langit. Bulan perlahan-lahan menghilang. Namun bulan darah masih menggantung tinggi di langit. Saya mengambil satu set meja dan kursi dari celah dimensi. Mencari tempat yang bersih untuk duduk. Saat itu setelah memasukkan makanan,
masih ada sedikit ruang. Jadi saya memilih beberapa peralatan rumah tangga dan memasukkannya. Kemudian saya mengeluarkan sepiring mie daging sapi dengan bawang hijau yang harum. Masih mengepul panas. Waktu terbatas dan tugas berat, jadi saya akan bersabar sedikit. Setelah makan dan minum dengan puas, saya mengeluarkan sebuah buku catatan. Di dalamnya adalah catatan saya sehari sebelum akhir dunia. Informasi detail tentang persediaan yang tercatat. Gedung tempat saya berada sekarang memiliki total 18 lantai. Saya berada di lantai 15. Di lantai 6 adalah tempat di mana jalur udara berada. Jalur udara langsung menghubungkan supermarket dan lantai kedua tertinggi dari pusat perbelanjaan. Setelah semua, setiap lantai di supermarket dan pusat perbelanjaan memiliki tinggi beberapa meter. Setara dengan 2 lantai bangunan biasa. Akhir dunia ini meledak pada tengah malam pukul 12. Ini benar-benar sangat memudahkan saya. Sebagian besar orang sedang tidur nyenyak di tengah malam. Jadi, semua yang menjadi zombie ada di dalam rumah. Seperti gedung ini. Tidak ada hambatan di koridor. Tidak perlu membuang terlalu banyak waktu. Lagi pula, supermarketnya sudah tutup. Ini berarti zombie di dalam sangat sedikit. Dan juga tidak akan merusak rak dan barang karena kerusuhan. Itu semua milikku. Berdiri, mengembalikan meja dan kursi, lalu mulai berjalan turun. Meskipun tidak tidur semalam. Tapi sekarang bukan waktu untuk istirahat. Jika waktu berlalu, pasti akan ada perubahan. Misalnya, sekelompok zombie menerobos pintu supermarket. Jika mereka merusak barang di dalam, itu akan buruk. Suara jeritan zombie terus terdengar dari ruangan di kedua sisi. Saya berjalan maju dengan tenang. Selalu memperhatikan situasi di sekitar. Kadang-kadang, ada satu zombie melompat keluar. Mulutnya belum dalam posisi menggigit. Langsung saya selesaikan dengan satu teleportasi. Di koridor lantai 10 ini, beberapa orang dewasa membawa berbagai macam senjata. Tubuh mereka terikat dengan selotip atau kain tebal. Mereka adalah penghuni lantai ini yang beruntung tidak terinfeksi. Jaringan tidak bisa digunakan tetapi pesan teks masih bisa untuk sementara. Di bawah kontak seseorang yang bernama Kong Cheng. Mengumpulkan keberanian untuk keluar dari pintu dan bekerja sama menyelesaikan beberapa zombie di koridor. Kakak Kong, zombie di koridor ini akhirnya sudah diselesaikan. Di dalam sebuah ruangan, seorang pemuda melepas alat pelindung. Mengusap keringat di wajahnya. Dengan suara pelan, dia berkata kepada seseorang yang mengenakan kacamata. Orang ini, Kong Cheng, sebelum akhir dunia adalah orang yang sangat berpendapat. Dia juga pandai memimpin tim. Dan biasanya membantu tetangga. Semua orang masih cukup percaya padanya. Kong Cheng yang mengenakan kacamata mengangguk. Dengan begitu, lantai kita menjadi aman untuk sementara. Semua pintu ini adalah pintu anti pencurian. Selama tidak mengganggu zombie di dalam, tidak akan keluar dalam waktu dekat. Seseorang di samping yang memegang tongkat baseball berkata, Kong Cheng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan cara ini, semua orang bisa terus membiarkan keluarga mereka tetap di rumah. Jangan keluar dengan mudah. Kita diam-diam menumpuk barang berat di depan rumah yang ada zombinya. Lalu kita pergi ke supermarket di samping untuk mengambil persediaan. Keputusan itu sangat tegas dan bijaksana. Dia juga tahu bahwa supermarket di samping sekarang. Itu adalah sebuah gudang besar. Baru saja keluar dari pintu, mereka bersiap untuk bertindak. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki ringan dari atas. Selain kita, masih ada orang di lantai ini. Kong Cheng juga merasa terkejut. Setelah semua, dia sebelumnya sudah diam-diam naik untuk melihat. Zombie di koridor atas jauh lebih banyak daripada di lantai mereka. Dan dari suara langkah, sepertinya hanya ada satu orang. Siapa yang begitu berani? Semua orang hati-hati, orang yang turun ini tidak sederhana. Kong Cheng baru saja ingin menyapa. Beberapa orang sudah mengendap-endap dengan senjata untuk bersiap. Beberapa orang ceroboh ini. Kong Cheng menghela napas dan mengikuti. Saya berjalan ke sudut lantai 10 dan melihat sebuah tongkat baseball. Tiba-tiba, seseorang mengulurkan tangan dan menghalangi jalan saya. Siapa kamu yang memegang tongkat baseball? Tidak heran jika mereka sangat waspada. Lagi pula, keluarga mereka semua tertinggal di sini. Mereka pergi untuk mencari bahan. Tidak ada orang mencurigakan yang boleh diabaikan. Saya menunduk melihat tongkat baseball dan tidak menjawab. Hanya berkata dingin, saya sarankan sebaiknya kamu tidak menghalangi jalan saya. Orang yang memegang tongkat baseball itu ingin mengatakan sesuatu lagi. Kong Cheng sudah datang dan menarik tangannya untuk meletakkan tongkat baseball. Jangan bertindak, lalu mengamati saya yang mengenakan jaket kulit hitam. Saya yang tidak ternoda sedikit pun oleh darah. Memanggil orang di belakang untuk memberi jalan. Saya terus berjalan ke depan tetapi tidak bisa tidak melihat Kong Cheng sekali lagi. Menarik, dia adalah orang yang cerdas. Teman, bolehkah saya bertanya, kamu mau kemana? Kong Cheng ragu sejenak sebelum menjawab. Tidak bisa. Saya menjawab dengan tegas dan terus berjalan tanpa menoleh. Beberapa orang lainnya tidak senang. Namun, ketika mereka hendak berbicara, Kong Cheng memberi isyarat untuk diam. Saya menyadari hal ini. Yang berkacamata, siapa namamu? Kong Cheng tertegun sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Saya memberikan sebuah peringatan. Nama saya Su Chen, tetapi tempat yang akan saya tuju. Sebaiknya kalian tidak datang ke tempat itu. Jika ada keberatan, silakan lihat ke atas. Pertimbangkan lagi akibatnya. Aku menghilang di tangga. Kong Cheng ini terlalu sombong. Beberapa orang ini mulai ribut. Sementara itu, Kong Cheng terlihat serius. Mari kita lihat ke atas.
Sekelompok orang naik dengan hati-hati. Namun, mereka menemukan bahwa zombie di lantai 11 telah dibersihkan. Begitu juga ketika mereka naik lagi. Kong Cheng, semua zombie ini telah dibersihkan. Apakah mungkin? Kong Cheng mengangguk. Itu pasti dilakukan oleh orang berpakaian hitam yang tadi. Tidak mungkin ada begitu banyak zombie. Jika kita ingin menyelesaikannya satu persatu, itu akan memakan waktu beberapa hari. Tapi sekarang baru beberapa jam sejak ledakan zombie. Dia sendiri begitu hebat. Kong Cheng menggelengkan kepala. Tidak, kekuatan orang itu baru saja melampaui imajinasi kita. Ketika dia turun, saya merasa ada yang tidak beres. Karena saya tidak mendengar suara teriakan zombie dan suara pertarungan. Ini tidak masuk akal, hanya bisa dilakukan oleh orang misterius ini. Kong Cheng melihat kepada semua orang. Di dahinya, entah kapan sudah, muncul lapisan keringat halus. Itu disebabkan oleh ketakutan terhadap kekuatan yang tidak diketahui. Kalian semua hanya memperhatikan orang itu. Tidak memperhatikan pakaiannya. Dia tidak mengenakan pelindung. Tapi tidak ada setetes darah pun yang hilang. Juga tidak terluka sedikit pun. Lihatlah diri kalian sendiri. Kalian seharusnya tahu apa artinya ini. Semua orang melihat ke tubuh mereka. Meskipun mengenakan pelindung tebal, tidak terluka. Tapi penuh dengan noda darah. Tampak kotor sekali. Sekarang baru menyadari. Apakah orang itu tidak hanya sendiri dalam waktu singkat, tetapi juga berhasil mengatasi banyak zombie di beberapa lantai. Dan melakukannya tanpa perlindungan dan tanpa cedera. Semua orang terkejut. Sekarang baru menyadari bahwa sebelumnya mereka yang memegang senjata. Terhadap tindakan orang itu. Betapa bodohnya. Jika orang itu berniat untuk bertindak, kelompok mereka tidak akan bertahan hidup lebih dari beberapa menit. Semua orang melihat Kong Cheng dengan penuh rasa terima kasih. Untungnya, Kong melihat dengan jelas bahwa orang itu sangat menakutkan. Kong Cheng melihat ke tanah di mana ada mayat tanpa kepala. Mayat dan koridor tanpa zombie. Ayo pergi. Saya menduga tujuan orang itu adalah supermarket. Agar tidak menarik perhatian dia, kita tidak akan pergi ke sana. Semua orang saling memandang. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan sumber daya bertahan hidup? Kong Cheng menunjuk ke pintu-pintu di kedua sisi. Sekarang koridor di atas aman. Kita akan masuk ke dalam ruangan satu persatu untuk mengatasi zombie di dalamnya. Menggeledah persediaan di dalam kulkas. Cukup untuk kita gunakan dalam beberapa waktu. Meskipun sangat berat meninggalkan supermarket, tapi semua orang masih bisa menjaga akal sehat dan melanjutkan tindakan. Di sini saya sudah berdiri di pintu masuk lantai 3 supermarket. Di dalamnya gelap gulita. Mengambil senter dari ruang batin, saya perlahan masuk ke dalam. Dan mengaktifkan baju zirah ajaib. Meskipun jumlah zombie di dalam supermarket sangat sedikit, tapi lebih baik berhati-hati dalam lingkungan yang gelap. Karena sebelumnya saya sudah melakukan persiapan. Saya dengan cepat menemukan saklar lampu di lantai ini. Lampu menyala satu persatu, dan mata saya juga ikut bersinar. Rak-rak tertata rapi tanpa ada kerusakan. Beragam barang dipajang di atasnya. Lantai pertama supermarket menjual perhiasan dan dekorasi. Lantai 2 menjual pakaian dan sepatu. Lantai 3 adalah kategori campuran. Sayuran, buah-buahan, baterai, makanan ringan, beras, dan mie semuanya ada di sini. Melihat supermarket yang kosong kecuali diri saya sangat senang. Panen besar terjadi saat aku melintas. Barang-barang di rak tiba-tiba menghilang satu persatu. Semua dimasukkan ke dalam ruang batin. Namun, ruang batin yang telah berevolusi kini 10 kali lebih besar. Satu lantai saja tidak ada artinya. Tidak ada habisnya, benar-benar tidak ada habisnya. Secara perlahan, supermarket mulai kosong. Aku memeriksa ruang batin. Ini baru setengah terisi. Ini juga hasil dari memasukkan semua peralatan besar. Masih ada banyak tempat, kan? Jangan terburu-buru. Sepertinya ada pameran mobil di pusat perbelanjaan itu. Nanti kita pergi ke sana dan masukkan mobil juga. Mulai sekarang, kami akan melaju melewati area terbuka. Mengenai bensin, itu juga sudah dalam rencanaku. Sudah lama ditandai. Saat mencari, aku menemukan bahwa rak roti kehilangan satu area. Siapa yang menggerakkan barang-barangku? Aku dengan hati-hati mendekat. Dia melihat ada jejak sepatu yang kotor di lantai. Arah menuju ruang istirahat karyawan. Di dalam ruang istirahat karyawan, tolong tenang sedikit. Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan remah roti pun. Seseorang yang mengenakan seragam karyawan dengan keras berkata kepada beberapa orang yang terkurung di sudut. Kamu merangkak ke sini untuk membersihkan sepatu saya. Orang yang mendengar perintah ini merasa ketakutan. Untuk mendapatkan roti, mereka hanya bisa patuh. Seseorang dengan berani membuka mulut dan berkata, Wu Meng, kita semua rekan kerja, mengapa kamu harus seperti ini? Belum selesai berbicara, dia sudah dipukul di perut oleh Wu Meng. Dia segera meringkuk dalam rasa sakit dan terus merintih. Orang lain hanya bisa marah tetapi tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa menundukkan kepala. Tidak membiarkan Wu Meng melihat ekspresi mereka. Wu Meng makan roti dengan lahap. Masih berani membantah saya? Kalau bukan karena saya, kalian sudah dimakan zombie di lantai 1. Wu Meng selesai makan roti dan membelakangi orang-orang. Dia melihat pola di dadanya. Dalam hati dia berpikir, tidak pernah tahu apa gunanya benda ini. Tidak menyangka ini bisa membangkitkan kemampuan supranatural saya. Mulai sekarang, supermarket ini adalah wilayah saya, tidak ada yang boleh merebutnya. Tidak baik, Wu Ge, ada orang yang masuk ke supermarket. Mereka mungkin sedang menggerakkan barang-barang kita. Mendengar hal ini, Wu Meng marah dan berkata, siapa yang berani? Siapa yang berani mengganggu barang-barang saya?
Wuge, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Wu Meng berkata dengan marah. Lagi pula, sekarang adalah akhir dunia. Siapa yang berani mengambil barang saya, langsung saja selesaikan dia. Saya keluar dari rak dan melihat ke depan, hanya ada kegelapan. Entah kenapa, area ini tidak ada cahaya. Dia masuk ke dalam. Hanya ada cahaya redup yang menerangi. Hanya bisa melihat bayangan saya samar-samar. Tapi saya bahkan tidak menyalakan senter. Saat saya berjalan ke sudut, sebuah pisau dapur tiba-tiba terjatuh. Hahaha, Wuge, kita berhasil. Seorang pengikut berkata dengan antusias. Dia baru saja menjatuhkan pisau dapur di depan. Orang di depan sama sekali tidak menghindar. Pengikut lainnya segera menyalakan lampu. Wu Meng juga berdiri di samping. Mengira orang yang datang sudah ditangani. Setidaknya, mereka sudah terluka parah dan tidak perlu dia turun tangan. Lalu mereka terdiam. Terlihat saya berdiri di tempat dengan baik, tidak terluka sedikit pun. Di tubuh saya mengalir lapisan cairan hitam. Namun, pisau dapur di tangan kaki tangan itu sudah menjadi setengah. Masih terus mengikis. Ini manusia atau monster? Kaki tangan itu tampak ketakutan. Dia belum pernah melihat orang seperti ini. Segera buang pisau dapurnya. Dia bersembunyi di belakang Wu Meng. Saya perlahan-lahan menoleh dengan wajah datar melihat orang-orang ini. Sepertinya kalian adalah orang yang mengambil barangku. Saya tahu kalian di sini, tebak saja. Kenapa saya tidak masuk dengan senter? Wu Meng melihat lapisan di tubuhku. Cairan itu juga membuatnya menelan ludah. Pihak lawan juga seorang pengguna kemampuan supranatural yang perlahan mendekat. Saudara itu mungkin sedikit salah paham. Kalau tidak, jangan bertindak dulu. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Di sana masih ada banyak persediaan. Melihat Wu Meng berjalan mendekatiku, aku menyingkirkan baju zirah ajaibku. Dia tampak sangat tertarik dengan tempat bagus yang dia sebutkan. Namun, sudut bibirku menunjukkan sedikit ejekan yang hampir tidak terlihat. Dia sudah hampir menebak apa yang ingin dilakukan lawannya. Hanya saja, tampaknya lawan juga seorang pengguna kemampuan supranatural. Hanya saja, aku tidak tahu apa kemampuan supranaturalnya. Dia bisa melakukan serangan mendadak untuk mengalahkan musuh. Wu Meng melangkah beberapa langkah menjauh dariku. Tiba-tiba dia berteriak keras dan lengannya langsung membesar 3 kali lipat. Lengan dan pahanya yang sebenarnya juga besar. Pembuluh darahnya terlihat jelas saat dia menghantamkan ke arah kepalaku. Tidak ada suara yang terdengar, dia hanya memukul udara. Ekspresi puas di wajah Wu Meng tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Orang itu tampaknya tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Dia bahkan belum sempat berbalik. Wu Meng merasakan sakit di lehernya. Terjebak di ujung pisau yang dingin. Wu Meng masih ingin mengatakan sesuatu. Telapak tanganku yang dilapisi energi sihir bisa memotong. Bilah baja langsung menyelesaikan Wu Meng. 2 kaki tangan ingin melarikan diri. Tapi mereka sudah menyerangku. Bagaimana mungkin aku dilepaskan? Aku masih belum berbicara. Melainkan memastikan apakah tubuh Wu Meng masih memiliki tanda-tanda kehidupan. Mencegah adanya kemampuan khusus lainnya. Setelah konfirmasi selesai, baru pada saat itulah aku menaruh tanganku di tangan Wu Meng. Mulai mengalirkan energi sihir. Meskipun sudah mati, dia tetap memiliki pola bulan merah. Menyerap sisa energi juga tidak buruk, memanfaatkan segala sesuatu. Aku berbicara dengan dingin. Ada juga perbedaan antara negara adik kuasa. Menghadapi aku dan kau diselesaikan dalam sekejap sebenarnya sangat normal. Setelah selesai menyerap, aku mengikuti prinsip kehati-hatian. Mulai mengkorosi tubuh Wu Meng dan kaki tangannya dengan energi sihir. Dalam dunia pasca-apokaliptik, tidak ada yang berarti. Satu-satunya kesalahanmu adalah kamu telah menggangguku. Sebelum memasuki area gelap, aku sudah merasakan ada seseorang di dalam. Setelah naik ke tingkat kedua, indera semua semakin diperkuat. Alasan aku tidak menyalakan senter adalah agar lawan tidak melihat armor sihirku. Saat menghadapi musuh, aku tidak langsung menyerang. Pertama, aku tidak tahu kemampuan supranatural apa yang dimiliki lawan. Kedua, untuk mencegah lawan memiliki kemampuan kecepatan. Jika serangan tidak berhasil, mereka bisa melarikan diri. Aku tidak ingin meninggalkan risiko untuk diriku sendiri. Lebih baik menjebak musuh dan menyelesaikannya dengan satu serangan. Menuju ruang istirahat karyawan. Barang-barangku masih ada di sana. Karyawan di ruang istirahat tampak putus asa. Baru saja pergi satu Wu Meng, datang lagi seorang pria berbaju hitam. Dia kembali menyusut di sudut dinding. Melihat orang-orang yang menggigil, aku hanya mencibir. Melihat penampilan Wu Meng sebelumnya, saya sudah tahu situasinya. Tapi saya tidak ingin terkurung di tempat kecil ini. Tanpa memperhatikan mereka, saya masuk ke dalam ruangan kecil di ruang istirahat. Roti-roti itu ditumpuk di sini. Saya menggunakan kemampuan ruang untuk memasukkannya. Orang-orang di luar mengira dinding bisa meredam suara dengan baik. Mereka berbicara pelan di sana. Tapi sebenarnya semua itu terdengar di telinga saya. Apakah kamu bilang orang ini adalah yang masuk ke supermarket itu? Sepertinya begitu. Tapi bagaimana dia bisa bertahan hidup? Bukankah Wu Meng ingin menyelesaikannya? Iya, Wu Meng masih seorang pengguna kemampuan. Orang biasa sama sekali bukan lawan. Jika Wu Meng adalah pengguna kemampuan, orang ini tidak mungkin. Mungkin harus lebih kuat untuk mengatasi Wu Meng. Suara seorang wanita terdengar. Jangan sembarangan bicara. Mungkin orang ini tidak suka. Orang lain membahas kemampuan supranaturalnya. Mengenai apakah Wu Meng sudah diselesaikan. Nanti kita keluar dan lihat saja. Kakak lu benar-benar baru saja masuk ke sarang harimau dan mulut serigala.
Tidak tahu apakah orang ini bisa memberi kita sesuatu untuk dimakan. Setidaknya kita masih aman di lantai 3. Jika kita dipaksa ke lantai 2, itu akan sangat berbahaya. Kalian kan sudah pernah melihat zombie yang mengerikan itu. Saya mulai tertarik dengan zombie yang mengerikan itu. Orang-orang ini pasti sudah pernah melihat zombie. Apa yang bisa membuat mereka mengingatnya begitu mendalam? Bukan evolusi. Jangan-jangan itu zombie yang berevolusi. Tidak menyangka di dalam supermarket kecil ini. Seorang manusia super dan seorang zombie yang telah berevolusi. Seekor naga dan seekor burung phoenix yang tersembunyi. Saya melihat pola sihir yang mengerikan. Jika itu adalah tingkat 2, itu akan lebih baik. Ketika saya keluar dari dalam ruangan, semua orang langsung terdiam. Seperti burung kecil yang patuh. Saya melihat orang-orang yang takut itu dan merasa sedikit bingung. Saya adalah orang yang baik hati dan tidak menyimpan dendam. Apakah saya begitu menakutkan? Kalian bahkan tidak melihat bagaimana saya menghilangkan jejak. Bagaimana bisa membuat keputusan sembarangan? Beritahu saya tentang apa yang disebut zombie menakutkan itu. Melihat sekeliling orang-orang yang menunduk. Saya tahu bagaimana membuat mereka berbicara. Tapi dia tidak ingin menggunakan kekerasan terhadap orang yang tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia menggunakan cara yang lebih lembut. Jika kalian memberitahu saya akan meninggalkan beberapa perlengkapan di supermarket. Terserah kalian untuk menggunakannya. Dia berkata jujur. Saya tidak akan tinggal di sini selamanya. Dia juga perlu mengumpulkan persediaan lainnya. Mengenai bagian yang ditinggalkan. Tentu saja itu adalah bagian yang tidak dia inginkan. Tapi baik dari segi jumlah maupun kualitas. Bagi orang-orang yang bahkan tidak bisa mendapatkan remah roti. Itu sudah sangat berharga. Seperti yang diharapkan, mata orang-orang itu bersinar. Tidak tidur semalaman sudah membuat mereka kekurangan energi. Ditambah lagi dengan ledakan zombie yang menguras lebih banyak tenaga. Sekarang perut mereka sudah berbunyi. Wang Lu dengan hati-hati melihatku dan mulai berbicara. Itu adalah zombie yang sangat aneh. Tubuhnya menjadi seperti laba-laba. Tangan dan kakinya menjadi lebih dari 2 meter panjangnya. Bahkan bisa merayap di dinding. Kekuatan serangannya sangat kuat, bahkan Wu Meng bukan tandingannya. Sepertinya ini adalah zombie yang bermutasi, pikirku. Aku berjalan ke lantai 2 tetapi menemukan Wang Lu mengikutiku dari belakang. Melihatku menoleh, Wang Lu segera menjelaskan. Apakah kamu akan pergi mengatasi zombie itu? Aku bisa membantu. Lampu di lantai 2 mati. Saya tahu di mana saklarnya, saya bertanya. Apa kamu tidak takut? Wang Lu sudah gemetar, tetapi tetap berkata. Kamu mengatasi Wu Meng dan masih menyisakan untuk kami. Persediaan itu sangat berarti bagi kami. Aku ingin membantumu. Melihat Wang Lu yang berusaha tetap tenang. Aku menoleh dan melanjutkan langkah. Tidak perlu. Aku tidak butuh seseorang yang menghambat. Mengenai lokasi saklar, aku juga tahu. Jangan bercanda, dia sudah memahami struktur supermarket ini sejak lama. Dalam kegelapan yang begitu pekat hingga tidak terlihat jari tanganmu. Saya menyalakan senter dan berjalan maju. Zombie pada tahap awal hanya memiliki insting. Mereka tidak akan memperhatikan perubahan pada diri saya. Lampu di lantai 2 dinyalakan. Rak-rak sudah miring dan beberapa bahkan terkena darah. Bau busuk darah menyengat hidung. Sepertinya benda itu ada di sekitar sini. Sebelum saya bisa bergerak lebih jauh, angin kencang menerpa. Saya hanya melihat satu zombie tergantung di langit-langit. Wanita laba-laba, setiap satu lebih dari 2 meter panjangnya. Ketat tergantung di langit-langit dan dinding. Seperti mie yang ditarik panjang. Jari-jari sudah berubah menjadi cakar tajam. Salah satu tangan langsung menyerang mataku. Orang-orang di lantai 3 keluar dengan hati-hati. Namun mereka tidak dapat menemukan tubuh Wu Meng. Seolah-olah menghilang begitu saja. Kemudian berlari ke depan sisa barang di rak. Mereka melahapnya dengan rakus. Saat itu mereka mendengar teriakan mengerikan. Seseorang akhirnya berkata, pemuda itu terjatuh. Ya, zombie itu sangat kuat, bahkan Wu Meng tidak bisa mengalahkannya. Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan. Tiba-tiba, terlihat Wang Lu dengan tatapan bodoh. Apakah kalian sudah gila karena takut pada zombie itu? Tidakkah kalian mendengar teriakan menyedihkan barusan? Itu bukan suara manusia? Di lantai 3, semua cakar tangan Spider-Woman terputus. Dia mengeluarkan jeritan kesakitan. Tubuhku dilapisi armor sihir, aku langsung membalas. Satu pukulan, satu bayangan pukulan dikeluarkan. Kecepatan Spider-Woman sangat cepat. Dia berhasil menghindari serangan ini. Bayangan pukulan menghantam langit-langit, meninggalkan lubang yang dalam, menghancurkan pikiranku seketika. Tangan Spider-Woman yang menyerangnya masih menyimpan energi sihir, sedang terus-menerus menggerogoti. Sang wanita laba-laba, kesakitan, langsung menggigit lengan sendiri hingga putus. Sialan, ini masih zombie tipe kecepatan. Otak saya berputar cepat. Zombie evolusi ini meskipun hanya tingkat 1, tetapi sudah mencapai ambang tingkat 2. Jika makan sedikit lagi, ia bisa naik tingkat dan sangat mahir dalam kecepatan. Dia sama sekali bukan lawan saya. Tapi dia terus berlari di langit-langit dan saya tidak bisa mengejarnya. Mungkin saya bisa menggunakan keterampilan teleportasi untuk menemukan sudut yang tepat dan mencapai udara. Tapi saya harus memikirkan cara untuk memastikan satu serangan tepat sasaran. Dengan pikiran itu, saya terus melihat sekeliling. Pengalaman bertempur yang kaya dari kehidupan sebelumnya muncul. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalaku. Saya berlari sambil menarik rak logam di samping saya. Masing-masing tangan memegang satu. Saya mengarahkan ke arah pelarian Spider-Woman dan melemparkannya dengan kuat. Rak itu menghantam langit-langit dan menghalangi.
Jalan yang dilalui oleh Spider-Woman telah terputus. Baru saja ingin berbalik arah. Sekali lagi, sebuah rak jatuh menghantam. Aku memukul dengan garpu dan terus memukul. Dalam sekejap, semua jalan keluar Spider-Woman terhalang. Dengan teleportasi, aku menggunakan kemampuan ruang, tetapi targetnya di udara. Saya muncul di udara. Juga di depan Spider-Woman. Kedua telapak tangan membentuk pisau, melambai menciptakan bayangan. Semua tangan dan kaki Spider-Woman terputus dan jatuh. Aku mendarat dengan stabil tetapi tidak langsung mengalahkan lawan. Saya punya ide yang berani. Zombie ini hanya selangkah lagi menuju tingkat 2. Jika aku menambahkan sedikit rangsangan, apakah itu akan langsung menembus? Dengan begitu, aku bisa mendapatkan sebuah inti tingkat 2. Dengan rangsangan apa ya? Aku mengeluarkan beberapa barang. Mendekati Spider-Woman yang terbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Sekarang kamu tidak bisa melarikan diri, kan? Saya berjalan ke depan Spider-Woman yang hanya memiliki tubuh. Beberapa kristal muncul di tangan saya. Ini semua adalah milik zombie biasa. Tangan yang lain dilapisi dengan energi sihir. Saya menempelkan tangan itu ke tubuh Spider-Woman. Suara korosi yang membuat gigi ngilu terdengar. Spider-Woman membuka mulutnya dengan kesakitan seolah ingin berteriak. Kemudian saya memasukkan kristal itu ke dalamnya. Makan ini. Di bawah rangsangan rasa sakit, Spider-Woman mulai mencerna kristal itu secara naluriah. Setelah mencerna satu, dia menutup mulutnya lagi. Saya memberikan rangsangan energi sihir lagi. Saat mulutnya terbuka, saya memasukkan satu lagi. Setelah beberapa kristal, Spider-Woman akhirnya mulai berubah. Baik, baik, baik. Dia akan naik ke tingkat 2. Di wajahku samar-samar terlihat warna kegilaan. Semua orang lain menghindarinya. Paling tidak, saya bisa mengatasi zombie mati untuk meningkatkan diri. Seperti dia, memaksa memberi makan zombie. Mendapatkan kristal inti yang lebih berkualitas. Hanya takut dia sendirian. Tangan dan kaki Spider-Woman mulai tumbuh perlahan. Di atasnya juga tertutup oleh lapisan cangkang. Benar-benar seperti cangkang laba-laba. Dan juga, di lengan dan kaki terdapat duri. Dapat menggenggam objek dengan lebih baik. Meningkatkan kecepatan lebih lanjut. Aku mencengkeram leher Spider-Woman dengan kuat, tidak membiarkannya lepas. Sudah, tahap kedua berhasil. Hanya saja tangan dan kaki belum sepenuhnya tumbuh. Aku tidak akan membiarkannya memulihkan kekuatannya. Langsung saja seperti tangan yang mengangkat pisau. Menyusup ke dalam kepala untuk mengambil kristal inti dan menghancurkan tubuh. Kristal inti tahap kedua di tanganku memang berbeda. Meskipun ukurannya sama, tapi lebih terkonsentrasi bahkan menjadi sedikit transparan. Hanya dengan menggenggamnya di tangan, sudah bisa merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Tanpa terburu-buru menyerap, aku memeriksa seluruh lantai 2. Kemudian menutup semua saluran atas dan bawah dengan barang-barang. Mengosongkan sebuah tempat yang bersih. Saya sangat bersemangat, sekarang saya tidak ingin menunggu sampai 10. Mari kita coba menyerapnya terlebih dahulu. Mengoperasikan energi sihir untuk menenangkan pikiran dan merasakan. Energi terus mengalir ke dalam pola sihir. Pola sihir juga menyampaikan kebahagiaan merasakan makanan lezat. Saya merasakan bahwa selain energi, ada kemampuan aneh yang mengalir ke seluruh tubuh saya. Saya berhasil berdiri dan bergerak sedikit. Semua tulang di tubuh saya bergetar dan menjadi lebih lentur. Senyum di wajah saya tidak bisa saya sembunyikan. Karena saya merasa, kristal tingkat 2 tidak hanya dapat menyediakan energi yang lebih murni, tetapi juga meningkatkan beberapa atribut saya. Ini tidak bisa diberikan oleh kristal zombie biasa. Melihat ke arah 100 meter di depan. Di bawah kaki saya, sebuah bayangan melintas dengan cepat. Saya berdiri 100 meter jauh selama 5 detik. Harus diketahui bahwa meskipun saya sebelumnya telah mencapai tingkat 2 sebagai pengguna kemampuan, ternyata untuk berlari 100 meter membutuhkan 8 detik. Dan sekarang meningkat pesat. Ini pasti karena Spider-Woman. Sepertinya kekuatan tambahan dari inti kristal tingkat 2 tergantung pada sumbernya. Sumbernya adalah tipe kecepatan. Setelah menyerap, bisa memberikan tambahan kecepatan untuk diri sendiri. Jika itu tipe kekuatan, seharusnya bisa memberikan serangan yang lebih kuat untuk diri sendiri. Saya tiba-tiba terdiam, tidak pernah mendengar situasi seperti ini di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika pengguna kemampuan menyerap inti kristal, itu hanya akan memperkuat kemampuan utama mereka. Tidak akan ada situasi seperti, apa yang dimakan, itu yang diperoleh. Itu adalah Tao Tie, saya segera menyadarinya. Tidak heran tidak bisa dinilai. Karena pola sihir Tao Tie saya mengalahkan. Di atas semua kemampuan lainnya. Ini baru bisa memaksa mengekstrak atribut dari sumber lain. Saya berdiri dan melihat waktu. Sekarang sudah 7 jam sejak kiamat terjadi. Dalam waktu yang begitu singkat. Kecuali yang ini yang dipaksa saya beri makan. Sangat sulit untuk muncul zombie tingkat 2 lainnya. Ini menunjukkan bahwa saya tidak bisa dengan cepat mendapatkan inti kristal. Pertumbuhan kekuatan yang terlalu cepat juga merupakan sebuah masalah. Saya telah menggeledah lantai 2 yang bersih. Saya tidak berencana untuk kembali ke lantai 1 untuk pakaian. Orang-orang di lantai 3 terkejut melihat saya naik. Sudah lama tidak ada suara. Mereka tidak tahu situasi sebenarnya dan tidak berani turun untuk memeriksa. Astaga, orang ini benar-benar telah mengatasi monster itu. Semua orang tampak terkejut. Mereka benar-benar telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Monster laba-laba itu mengulurkan lengan panjangnya. Dengan cepat mengikat leher seorang rekan. Seorang manusia hidup tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Langsung diseret ke langit-langit dan terus-menerus digigit. Pemandangan menakutkan itu.
terukir dalam ingatan mereka. Namun, saya tidak melihat mereka dan langsung pergi. Hidup atau mati orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya perlu mendapatkan apa yang saya inginkan. Wang Lu dengan diam-diam menarik tangan Wang Xin. Ada apa? Wang Lu membuat isyarat untuk diam. Jangan bicara, ikut saya. Kedua saudari itu diam-diam meninggalkan kerumunan. Di lorong tinggi, Tuan, bolehkah kami mengikuti Anda? Saya melihat dengan tenang ke arah Wang Lu dan saudara perempuannya yang mengikutinya diam-diam. Kedua orang ini memahami situasinya dengan jelas. Mereka tahu tinggal di sini bukanlah solusi jangka panjang. Melihat diri mereka yang kuat, mereka ingin ikut. Apakah kalian ingin memberikan perlindungan kepada saya? Apa yang bisa kalian bawa? Saya bertanya dengan acuh tak acuh. Saya hanya membutuhkan sesuatu yang berharga bagi diri saya. Baik itu barang maupun orang, sama saja. Wang Lu tertegun sejenak. Kami bisa mencuci, memasak, dan merawat kebutuhan hidupmu. Kami juga bisa membantumu memijat bahu dan punggung. Saya langsung menolak. Saya tidak membutuhkan semua itu, tidak menarik bagi saya. Wang Lu tidak menyangka saya menolak begitu cepat. Dia menoleh melihat adiknya dan kemudian melihat saya. Melihat ekspresi kedua saudari itu. Lihat lagi bagaimana kakak Wang Lu yang canggung. Wajahnya memerah, kedua tangan memegang ujung bajunya. Seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Saya juga bisa menebak apa yang ingin dia katakan. Kami bisa melayani Anda. Begitu juga, saya tidak tertarik pada kalian. Dua kalimat itu diucapkan bersamaan. Wang Lu benar-benar tertegun. Sementara saya berbalik. Pergi tanpa mengucapkan lebih banyak. Status, makanan, air, wanita. Ini semua adalah objek yang diperebutkan orang-orang di dunia pasca apokaliptik. Namun pengalaman saya sebagai orang biasa mengajarkan saya bahwa kekuatan adalah segalanya. Dengan kekuatan yang kuat, apapun yang ingin didapatkan bisa diperoleh. Kedepannya, untuk mendapatkan inti kristal yang lebih tinggi, saya pasti harus pergi ke tempat-tempat berbahaya itu. Pada saat itu, orang lain akan menjadi penghalang bagi saya. Keinginan sesaat yang membuat diri terikat. Itu adalah sesuatu yang tidak akan saya izinkan. Di kehidupan sebelumnya saya adalah serigala tunggal. Sekarang juga bisa. Di lantai 2 pusat perbelanjaan ini dulunya adalah sebuah pameran mobil. Rolls-Royce, Lamborghini, Infiniti. Mobil-mobil mewah ini harganya bisa mencapai jutaan. Mobil-mobil ini hanya diam di sini. Tidak ada yang peduli. Namun, aku melewati mobil-mobil ini tanpa melirik sedikit pun. Dia sudah memilih targetnya sejak lama. Mobil off-road Hummer H3. Memiliki kemampuan off-road yang unggul dan tenaga yang tinggi. Dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan dan lingkungan. Dan aku berencana untuk memodifikasinya. Memasang deretan gigi besi di depannya. Juga ada sebuah mobil rumah versi panjang, yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal sementara di alam liar. 5 hari kemudian, aku duduk di sebuah balkon gedung tinggi. Dengan ketinggian lebih dari 20 lantai, aku bisa dengan mudah melihat area yang luas. Selama beberapa hari ini, aku mengumpulkan sumber daya sesuai rute, mengisi ruang hingga penuh. Cukup untuk bertahan dalam waktu yang sangat lama. Sekarang aku sedang bersandar di sofa, mengamati ke bawah dengan teropong berpresisi tinggi. Dengan penglihatan yang telah diperkuat, saya bisa melihat semuanya dengan jelas. Dalam pandangan saya, ada beberapa orang yang sedang melarikan diri dengan panik. Sekelompok besar zombie mengikuti di belakang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka dari ratusan meter jauhnya. Orang yang berlari paling depan melarikan diri ke dalam sebuah rumah. Dia melambai-lambaikan tangan dengan cemas untuk memanggil orang-orang di belakangnya. Orang-orang lainnya juga berlari masuk ke dalam rumah satu persatu. Hanya tersisa 2 orang terakhir. Saat ini, zombie hanya berjarak beberapa langkah dari mereka. Saya melihat dengan jelas. Orang yang berada paling belakang di antara keduanya, tiba-tiba menarik orang di depannya, kemudian mendorongnya ke belakang dengan keras. Seketika, orang itu dikelilingi oleh kerumunan zombie. Ini juga memperlambat langkah zombie. Dan orang yang mengkhianati rekannya itu berhasil selamat. Meskipun jaraknya sangat jauh. Tapi saya seolah bisa mendengar teriakan menyedihkan dari orang yang ditinggalkan. Karena di kehidupan sebelumnya, dia pernah melihat situasi serupa dari dekat. Jadi meskipun sulit, saya tetap memilih untuk bertahan hidup sendiri. Yang paling menakutkan di dunia pasca apokaliptik sebenarnya adalah hati manusia. Saya menggelengkan kepala, bahkan dalam situasi seperti ini. Dalam 5 hari ini, saya telah melihat banyak hal. Saya kembali melihat ke arah wilayah timur kota. Di kota Tianhe juga akan muncul sebuah celah ruang. Lokasinya berada di sebelah timur kota. Dalam beberapa hari ini, saya belum bertemu satupun pengguna kemampuan supranatural atau zombie yang berevolusi. Waktu terlalu singkat untuk memenuhi syarat. Zombie tingkat 2 belum muncul. Tapi saya sudah tidak sabar lagi. Saya telah mengumpulkan lebih dari 100 inti zombie biasa, namun tidak bisa meningkatkan kemampuan ruang. Karena itu hanya merupakan lampiran dari pola sihir Tao Tie. Tao Tie sendiri tidak berevolusi, jadi tidak bisa berevolusi. Dan saya hanya berencana memberi Tao Tie inti tingkat 2. Karena bisa memberi diri sendiri peningkatan atribut tambahan, maka harus memanfaatkan hal ini sepenuhnya. Jadikan diri Anda yang terkuat. Singkatnya, saya hanya ingin mendapatkan inti tingkat 3. Jadi saya memfokuskan perhatian pada celah ruang. Bahkan monster yang muncul di celah ruang pada tahap awal. Setidaknya mereka adalah tingkat 2 dan kualitasnya sangat tinggi. Sudah hampir waktunya. Dalam sekejap, dunia berubah.
Bulan merah setelah beberapa hari. Sudah menghilang, tetapi saat ini jelas adalah siang hari. Namun, langit tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, seiring langit perlahan-lahan kembali cerah. Ruang di atas timur kota mulai terdistorsi. Celah vertikal yang mendekati 1000 meter muncul dalam keadaan robek. Kemudian, berbagai monster aneh terus merayap keluar dari dalamnya. Setiap monster memiliki ukuran setidaknya sebesar mobil kecil. Jika dibandingkan dengan zombie, monster-monster ini jelas memiliki rasa tekanan yang lebih kuat. Para penyintas di timur kota juga melihat pemandangan ini. Bahkan, terlepas dari apakah ada zombie di luar atau tidak, mereka berlari dengan panik. Tepat di dalam pandangan saya, sekelompok penyintas berlari ke arah sini. Di belakangnya mengikuti seekor monster katak raksasa. Lidahnya yang panjang melilit, dan menarik seseorang kembali untuk ditelan. Dalam waktu singkat, para penyintas di sebelah timur kota telah mengalami kematian dan luka parah. Bahkan yang berhasil melarikan diri pun terjebak, bersembunyi di sudut dengan wajah pucat. Zombie sudah cukup menakutkan. Apa yang terjadi dengan celah itu dan monster-monster menakutkan ini? Jumlahnya cukup banyak, kali ini bisa memberi kesempatan bagi monster untuk makan dengan lahap. Sudah selesai, kita pasti mati. Di dalam sebuah rumah, seseorang berkata sambil menangis. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Seseorang di sampingnya memarahi. 5 orang terkurung di dalam rumah ini. Semua ingin mencari celah untuk bersembunyi. Sebelumnya mereka masih memiliki sekitar 10 orang. Sebuah kelompok kecil penyintas. Bertahan hidup dengan makanan yang disimpan sebelum kiamat. Tiba-tiba, celah muncul di langit. Masih ada monster katak setinggi 3 meter yang mengejar mereka. Benar, mereka adalah kelompok penyintas yang pernah saya lihat. Sekarang hanya tersisa 5 orang. Monster itu datang lagi, akan memakan kita. Segera tutup mulut. Beberapa orang segera mengambil barang untuk menutupi diri mereka. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Suara perlahan-lahan menghilang. Apakah dia pergi? Seseorang terlihat panik. Dia kembali menempelkan telinga ke dinding untuk mendengarkan suara. Beberapa orang lainnya menggelengkan kepala. Tidak ada yang berani memastikan. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk mendekatkan kepala ke jendela kaca. Jendela itu terbuat dari kaca tempret tunggal. Orang ini merasa dengan perlindungan ini, dia akan sangat aman. Lagi pula, sekelompok zombie tidak dapat menerobos pintu kaca tempret. Kemudian dia bertemu dengan 2 mata merah menyala sebesar lampu mobil. Dia secara naluriah berteriak. Dalam sekejap, kaca tempret itu pecah. Sebuah lidah merah darah sepanjang beberapa meter menjulur masuk. Seketika, orang ini terjepit dan ditelan. Beberapa orang lainnya melihat kejadian itu dan ketakutan. Memanfaatkan kesempatan saat monster katak masih mengunyah, mereka melarikan diri. Namun, belum 1 menit berlalu. Mereka dengan terkejut menyadari bahwa monster itu telah mengejar mereka lagi. Dalam kepanikan, mereka melarikan diri ke jalan buntu. Aku tidak ingin mati. Siapa yang bisa menyelamatkan kami? 4 orang yang tersisa menangis sambil memegang kepala mereka di ujung jalan buntu. Kata itu telah sepenuhnya memblokir jalan keluar mereka. Mulut besar berwarna merah darah itu terbuka dan tertutup. Setiap kali terbuka dan tertutup, beberapa darah memercik keluar. Kata itu bergoyang perlahan mendekat. Kemudian tiba-tiba mengulurkan lidahnya yang berduri. Saat itu, sebuah bayangan hitam melompat dari dinding sebelah. Sebuah pukulan dan lidah panjang bertabrakan. Lidah yang bisa menembus kaca tempret ternyata. Sebuah bagian besar langsung berubah menjadi abu. Monster katak mengeluarkan suara yang menyedihkan. Mengulurkan sedikit lidahnya ke dalam. Lalu melompat-lompat kesakitan di tempat. Tiba-tiba meludahkan lidahnya ke tanah. Dengan 1 kaki, ia menginjak dan mematahkan bagian lainnya. Benar, sisa kemampuanku memaksanya untuk menyakiti dirinya sendiri. Darah yang banyak mengalir dari tempat lidah yang putus. Mewarnai tanah menjadi merah, aku menoleh. Melihat ke arah 4 orang yang meringkuk. Saat ini, tidak perlu lagi menyembunyikan kemampuan. Semakin banyak orang yang akan mengetahui konsep para pengguna kekuatan. Selama aku memiliki kemampuan untuk mengalahkan segalanya, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Dengan armor iblis, menghadapi monster dengan celah ruang seperti ini. Tidak boleh lengah, harus berusaha sekuat tenaga. Melihat aku memukul mundur monster dengan 1 pukulan. Tubuhku juga perlahan-lahan tertutup oleh lapisan materi hitam. Beberapa orang di belakang terdiam. Seseorang bergumam tentang dewa kematian. Seseorang di samping mendengar kata-kata itu. Suara keras terdengar saat seseorang memukul kepala orang itu. Dia baru saja menyelamatkan kita. Saya melihat monster katak di depan saya dan menenangkan napas. Monster itu menatap saya dengan marah. Bayangan yang jatuh dari ketinggian 1 meter hampir menutupi saya. Suara datang dari belakang pahlawan itu. Itu adalah beberapa penyintas. Harus sangat berhati-hati dengan monster ini yang memiliki kulit keras dan daging tebal. Kami bahkan tidak bisa melukai sedikit pun dengan panah crossbow sebelumnya. Saya memberi isyarat bahwa saya mendengarnya. Apakah ini monster tipe pertahanan? Ukurannya terlalu besar. Bahkan jika saya menggunakan sihir, saya hanya bisa membuat lubang besar. Tidak bisa memberikan luka yang mematikan. Sepertinya kelemahan adalah lidah yang digunakan sebagai alat serangan. Namun lidah monster itu sudah hampir putus. Saya melangkah maju dengan hati-hati. Monster itu menutup lidahnya dan mundur selangkah. Aku melangkah 2 langkah, monster itu juga mundur 2 langkah. Akhirnya, di depan mata para penyintas yang ternganga, monster itu berbalik dan melarikan diri. Sementara aku mengikutinya dengan cepat. Dalam sekejap, posisi menyerang dan bertahan berubah.
Apakah ini orang yang sama dengan kita? Justru dia yang mengejar monster itu. Seharusnya dia adalah seorang pengguna kemampuan supranatural, tapi sekuat ini tidak ada. Orang di tim kami berevolusi menggunakan inti kristal zombie. Pengguna kemampuan supranatural itu kan sudah ditelan dalam sekejap. Tidak bisa melarikan diri sama sekali. 4 orang itu berbisik satu sama lain. Mereka ingin berdiri dan pindah ke tempat yang aman. Namun, mereka menyadari bahwa kaki mereka sudah lemas. Monster kata itu jatuh dengan keras ke tanah, mengangkat debu yang berterbangan. Di tubuhnya sudah ada beberapa luka yang diakibatkan olehku. Luka yang disebabkan oleh serangan bayangan tinju jarak jauh. Meskipun tidak mematikan, tetapi energi sihir masih terus menggerogoti lukanya. Seolah-olah telah ditaburi. Monster kata itu terus melompat tetapi tidak bisa menjangkau. Luka di tubuhnya hanya bisa membuatnya terus berteriak kesakitan. Saya menjaga jarak dan mengikutinya dari belakang. Saya menyerap inti kristal dari wanita laba-laba. Kecepatan menjadi keunggulan saya. Saya mengejar monster katak dan memberi satu pukulan. Darahnya tebal, ya? Lihat, saya tidak akan menghabisi kamu. Darah monster katak meninggalkan jejak panjang di tanah. Tiba-tiba monster katak jatuh dan tidak bergerak. Secara umum, inilah saatnya untuk mengumpulkan hasil jarahan. Tapi saya tidak maju dengan sembarangan. Tetapi berdiri beberapa meter dari monster katak. Dengan hati-hati, saya memulihkan stamina saya dan kemudian melancarkan satu pukulan lagi. Bayangan tinju mengenai monster katak dan menambah luka baru. Monster katak yang berpura-pura mati tiba-tiba melompat setinggi 5 meter. Tubuhnya yang besar langsung menimpa saya. Sementara itu, lidah panjang yang utuh langsung menyerang. Dengan lidah kedua, saya menghilang dari tempat dan menggunakan teleportasi. Katak itu melompat ke udara, lidahnya masih melambai di udara. Saya yang muncul kembali tidak memberi kesempatan pada katak untuk menarik kembali lidahnya. Melainkan kedua tangan saya dilapisi dengan energi sihir. Sekali tarik, saya menangkap lidah panjang itu. Kamu sangat suka makan, kan? Ayo coba ini. Armor sihir di tubuh saya tiba-tiba menjadi lebih tebal, sehingga tampak seperti menyala dengan api hitam. Saya menyusuri lidah dan langsung masuk ke dalam mulut monster katak. Tanpa menahan diri, saya melancarkan serangan bertubi-tubi. Stamina menurun dengan cepat. Namun, daya hidup monster katak juga cepat menghilang. Lagi pula, ini adalah kerusakan yang langsung dihasilkan dari bagian dalam yang lemah. Dengan cepat, monster katak itu benar-benar mati. Saya melompat keluar dari mulutnya. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, saya meningkatkan kecepatan output energi sihir. Saya mengambil inti kristal dari kepala monster katak. Sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui posisi fisik inti kristal. Setelah pola sihir Tao Tie naik ke tingkat kedua, saya bisa merasakan keberadaan inti kristal tingkat 2. Ketika cukup jauh, saya bisa mengetahui arah monster. Saat bertemu, saya bisa tahu di mana inti kristal berada di tubuh. Di sebuah ruangan, saya mengeluarkan inti kristal tingkat 2 dari monster katak. Saya bisa merasakan bahwa inti kristal ini mengandung energi yang lebih banyak dibandingkan dengan inti kristal dari wanita laba-laba. Setelah semua, satu adalah hasil paksaan yang saya berikan, yang merupakan produk instan. Sementara yang lain adalah bentuk sempurna, pasti merupakan produk berkualitas dari celah ruang. Apakah saya harus menunggu sampai mengumpulkan 9 sebelum menyerapnya bersama? Saya berpikir sejenak, tapi saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Monster yang keluar dari celah ruang berbeda dengan zombie. Selain lebih kuat, mereka juga memiliki kecerdasan tertentu. Seperti monster katak yang saya atasi hari ini, yang bisa berpura-pura mati dan memiliki lidah kedua yang mengejutkan. Jika orang yang kurang waspada datang, saya khawatir mereka akan terluka parah atau bahkan dibalikan situasinya. Langsung menyerap sebanyak yang bisa diperkuat. Pola sihir Tao Tie kembali membawa suasana ceria. Terus-menerus menelan energi dari inti kristal. Saya juga merasakan kulit saya sedang menjadi lebih elastis. Ini mungkin adalah tujuan dari energi tambahan. Meningkatkan pertahanan dan juga dapat memantulkan sebagian serangan. Setelah menyerap, saya mencari sebatang besi tebal. Sekali pukul, saya menghancurkan sepotong papan tebal. Kemudian, tanpa pelindung sihir, saya memukul lengan saya dengan kekuatan yang sama. Rasanya sedikit sakit, tapi selain sedikit rasa sakit ini, tidak ada luka di kulit, bahkan tidak memerah. Pukulan ini pada orang biasa langsung akan menyebabkan patah tulang. Sekalipun energi sihir terbuang terlalu banyak, saya juga memiliki pertahanan tertentu dalam keadaan normal. Saya menyesuaikan keadaan saya. Setelah beberapa saat, saya membuka mata. Untuk mencapai tanpa cedera, saya tidak menahan kekuatan saya. Menghabiskan energi sihir secara sembarangan. Semua kekuatanku sekarang hanya tersisa setengah. Jika aku bertemu monster katak serupa lagi, aku masih bisa mengatasinya. Tapi saat itu aku pasti akan kehabisan tenaga. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam kesulitan. Sekarang aku hanya bisa melindungi diri sendiri, tetapi tidak bisa sembarangan bertindak. Setelah berpikir sejenak, aku berjalan ke arah baru. Sebelumnya di gedung tinggi, aku mencatat arah umum beberapa monster. Aku bersiap untuk berjalan sambil memulihkan kekuatan. Saat itu, tidak perlu lagi bolak-balik. Bisa langsung bertindak. Di dalam sebuah toko serba ada besar 2 lantai. Sekelompok orang terkulai di tanah. Beberapa bersandar pada rak. Beberapa mencari kotak kardus dan berbaring di atasnya. Meskipun mereka masih memiliki makanan dan minuman, tetapi wajah mereka penuh dengan kesedihan. Mereka semua melihat celah ruang.
Meskipun ada jarak dari situ, tapi tidak ada yang tahu apakah monster yang muncul di dalam akan berkeliaran ke sini. Ada seseorang yang berbaring di jendela lantai 2, menggunakan teropong untuk melihat ke arah celah. Sangat merepotkan, banyak gedung tinggi menghalangi pandangan. Sama sekali tidak bisa melihat situasi yang jelas. Dengan kesal, ia meletakkan teropong dan bertanya kepada orang di sampingnya. Sisa makanan kita masih berapa? Tanya orang di sampingnya. Tidak banyak yang tersisa. Meskipun ini adalah toko serba ada. Saat kiamat terjadi, ada zombie yang masuk. Banyak barang yang rusak, hanya cukup untuk bertahan 2 hari. Yang memegang teropong itu bernama Lu Yuan. Orang di sebelah saya yang menjawab adalah teman kuliah saya, Zhang Wei. Setelah kiamat terjadi, dia beruntung bisa menyelinap. Dan berhasil mengatasi zombie yang menyelinap melalui celah pintu. Dia melarikan diri ke sini. Dia ingin mengingatkanku, tetapi tidak berani menelepon. Dia hanya bisa mengirim pesan, tetapi semua pesan itu tenggelam tanpa balasan. Dia tidak tahu bahwa aku sudah mematikan ponselku. Ini bukan salahku. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya. Dan sebagian besar pesan teks adalah informasi permohonan bantuan. Sama sekali tidak ingin menghiraukannya. Lu Yuan menghela napas. Kau bilang kita bisa pergi kemana lagi? Zhang Wei juga merasa putus asa. Terlalu banyak zombie di pusat kota. Kita tidak bisa pergi. Hari ini ada monster seperti katak yang mengejar sekelompok orang. Di jalan di depan sana. Di belakang ada celah. Kita terjebak di tengah. Lu Yuan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengambil teropong dan terus mengamati. Mencoba mencari jalan yang aman. Bagaimana sekarang masih ada orang yang berani bertindak sendirian? Dan masih mengenakan jaket kulit hitam? Siapa yang begitu berani? Zhang Wei segera mendekat dan mengulurkan tangan untuk mengambil teropong. Biarkan aku lihat. Begitu melihat, Zhang Wei langsung berseru keras. Lao Su, Lu Yuan langsung menutup mulut Zhang Wei. Kau harus lebih pelan. Di sekitar kita masih ada zombie. Zhang Wei dengan antusias menggosok-gosok tangannya. Astaga, Lao Su belum mati dan bahkan masih bisa bertemu. Saya harus pergi menjemputnya. Lu Yuan menahannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Makanan kita sudah tidak banyak lagi. 1 orang tambahan berarti 1 beban lebih. Saya sih tidak peduli. Bagaimana pendapat orang-orang di bawah? Zhang Wei tersenyum lebar. Saya peduli apa dengan apa yang mereka pikirkan. Itu adalah teman sekelas saya. Dalam arti tertentu, dia juga menyelamatkan nyawaku. Jika tidak ada kita, orang-orang di bawah itu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Saya berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Langit sudah mulai gelap. Beraksi di malam hari bukanlah pilihan yang baik. Dan saya juga perlu istirahat. Mengangkat kepala melihat ke depan ke toko serba ada. Dia bisa merasakan ada orang di dalam. Tapi tidak ada satupun rumah di kedua sisi yang bersih. Tercemar noda darah dan kotor. Seseorang keluar dari toko swalayan. Dari jauh melambaikan tangan ke arahnya. Ah Wei. Setelah bertemu, Zhang Wei langsung memeluknya dan berkata dengan senyum lebar. Lao Su, saya sangat merindukanmu. Ternyata kau tidak mati, ya? Sudut bibirku bergetar. Mengapa teman lamanya ini begitu pandai berbicara? Masih saja begitu belak-belakan. Karena beberapa alasan khusus, ponsel saya mati dan saya tidak melihatnya. Zhang Wei memeluk bahu saya. Dengan antusias menarik saya masuk ke toko serba ada. Di luar berbahaya, kita bicara di dalam. Apakah kamu lapar? Saya akan menyiapkan sedikit makanan untukmu. Saya melambaikan tangan untuk menunjukkan bahwa tidak perlu. Dia melirik situasi di dalam toko. Sekelompok orang diam-diam melihatnya. Mungkin mereka takut akan membagi makanan mereka. Dalam hati, saya merasa tidak senang. Namun yang menarik adalah meskipun merasa tidak senang, tidak ada satupun yang berani mengatakannya. Tampaknya Ah Wei cukup berpengaruh di tempat ini. Zhang Wei membawa saya ke lantai 2. Lu Yuan, izinkan saya memperkenalkan Su Chen, teman saya. Lalu dia menunjuk Lu Yuan dan berkata padaku, ini Lu Yuan, orang yang saya temui di jalan. Sekarang dia dianggap sebagai pemimpin kelompok kami. Lu Yuan berdiri. Selamat datang, selamat datang. Makanan di lantai 1 sudah tidak banyak. Mengapa Zhang Wei membawa seseorang lagi dari luar? Ya sudah, tidak peduli dia. Dengan begitu, mulutnya jadi bertambah 1. Semua orang terlihat mengeluh. Setelah melihat Zhang Wei membawa saya naik, baru mereka berani berbisik. Kalian sudah cukup. Tinggalkan Zhang Wei dan saya di lantai 2 untuk berbincang. Lu Yuan turun. Mendengar keluhan orang-orang, wajahnya menunjukkan kemarahan. Yang dibawa masuk oleh Zhang Wei adalah temannya. Mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Lihat lagi, apakah kalian mengenal Zhang Wei? Sebagian besar dari kalian adalah orang-orang yang diselamatkannya. Lu Yuan melihat orang-orang yang menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lagi. Jika bukan karena saya dan Zhang Wei, kalian bahkan tidak memiliki hak untuk berada di sini. Di lantai 2, Zhang Wei terlihat misterius. Dia menarik saya ke sebuah ruangan kecil.